Kalau misalnya belum ada sesi pertanyaannya. Oke, di sini sudah ada siapa aja di sini? Baik, di sini ada maaf nih. Bentar, kolom chatnya belum kelihatan nih. Oke, di sini ada yuk kita absen terlebih dahulu. Di sini ada atas nama siapa, dari daerah mana, boleh ya. Oke, di sini yang pertama ada dari Bu Dewi Aprianti dari 3R Batu dari Kartasura, baik Jawa Tengah. Terus juga ada Harko Surya ya dari Jakarta, baik Jawa Tengah, Jakarta, baik Sumbar, Sumbar tapi lagi di Jakarta, baik. Oh, terus di sini juga ada Fandi di Depok. Wah, yuk yang lain mana nih? Abis pulang dari sholat kah atau seperti apa? Boleh yuk. Baik, oke. Di sini ada dari Bandung. Bandung dingin gak nih? Wah, Bogor juga disusul nih. Terus ada dari daerah mana lagi nih teman-teman semuanya? Losari hadir. Terus ada dari mana lagi? Boleh dong di kolom komentarnya. Oke, dari wow, ternyata ada dari Sulawesi Selatan. Ada juga dari Tangerang, dari Bekasi. Wah, macam-macam ya ternyata pada malam hari ini. Terus ada dari mana lagi kah ini? Oke, baik, Gresik juga hadir. Terus kita coba lihat terlebih dahulu di sini. Oke. Oke, baik. Di sini kita akan ada, Halimah Gresik. Baik, dari Gresik. Ayo, dari mana lagi nih? Sepertinya belum semuanya nih ya. Sekarang telah hadir 33 partisipan nih. Tapi kayaknya ini baru 10 deh. Yuk. Ada dari daerah mana lagi nih? Atau boleh disebutkan usahanya apa di sini? Oke, wah ternyata ada dari Malang. Wah, kayaknya dari namanya lemari klambi gak asing nih. Di sini juga kayaknya saya lihat-lihat nama-namanya nih, kayaknya kita ketemu di beberapa event ya teman-teman semuanya. Terus Malang, Gresik, Bekasi, Bogor, Tangerang, Sulawesi Selatan. Oke, jadi wilayah paling barat tadi belum ada ya. Sumbar tapi lagi di Jakarta. Oke, wilayah paling tengah Indonesia ada Sulawesi Selatan. Oke, nah kita bisa juga saling berkenalan di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Nah, kita malam hari ini, seperti yang sudah di-share, kita akan ada apa? Kita akan belajar kembali nih teman-teman semuanya. Kita akan update keilmuan kita mengenai how to scale up your business. Nah, terus menarik juga nih ya, jurus jitu mendongkrak revenue atau penghasilan. Siapa sih yang nggak mau penghasilan? Ayo di sini coba deh di kolom komentar. Recording in progress. Siapa yang mau penghasilannya meningkat? Boleh coba mau? Ayo siapa? Tulis di chatnya mau. Mau lihat dulu nih, ini partisipannya pada hadir atau cuman on Zoom doang nih? Nah, ini baru kelihatan. Oke, atau boleh dinyalakan juga nih kameranya teman-teman semuanya agar kita semakin bisa melihat nih teman-teman semuanya. Oke, boleh mau. Ini baru 5. Wah, gitu baru 1/5-nya nih. Sayang banget. Oke, yuk lagi yuk. Oke, halo Pak Martinus, terima kasih telah mengaktifkan kameranya. Nah, ada Bu Manda dari Furimaru. Nah, kan kalau kayak gini enak kan lihatnya. Ada Bu Seni Sadia, ada Bu Ajeng Kartini, luar biasa. Yuk, mana nih? Kita lihat dulu ya. Sekalian ketemu nih wajah-wajahnya, kita biar makin nampol ilmunya gitu kan. Kita saling sapa nih, siapa tahu nanti di jalan ketemu. Oke, ya yang maunya baru 5 nih, baru 10, baru 7.
Tanjung Pinang. Oke, baik, ternyata ada yang dari Tanjung Pinang ya. Nah, baik, terima kasih Kak Sri Lydia juga sudah mengaktifkan kameranya. Wah, ini coach kita juga sudah hadir dari planet mana, coach? Oke, baik. Terus yuk teman-teman yang lainnya mana nih? Disilakan diaktifkan kameranya juga ya. Oke, Tanjung Pinang Kepri, baik. Nah, kita hari ini akan bersama Coach Wusda ya. Kita akan diskusi bareng dan sharing juga keilmuan beliau dan nanti boleh banget untuk teman-teman tanya jawab ya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada Pak Fandi yang yang on kamera saya panggil nih. Kelihatan di sini. Terus juga yang lain mana nih lagi bersiap kah? Oke. Nah, pada malam hari ini kita akan ngebahas mengenai how to scale up your business. Gimana tuh caranya ya men-scale up usaha kita gitu. Dan topik kita hari ini ada jurus jitu mendongkrak revenue atau gimana ya caranya lebih mendongkrak penghasilan kita semuanya. Mau pastinya ya. Tadi udah banyak nih ternyata yang mau. Baik, kita langsung saja nih sebelum mulai sesi. Sebelumnya terima kasih teman-teman semuanya yang telah menyediakan waktunya gitu kan untuk sehabis beraktivitas ya teman-teman semuanya dan hadir di Zoom ini. Semoga nanti teman-teman semuanya bisa mendapatkan semangat baru, insight baru dan juga tentunya ilmunya bisa dipraktekkan ke usaha teman-teman semuanya. Baik, kita di sini telah hadir Coach Wusda. Halo Coach. Halo. Wah, suaranya belum nih. Kita cek suara dulu ya Coach ya. Tes 1, 2, 3. 4, 5, 6. Oke, aman sepertinya suaranya. Baik, di sini teman-teman yang lainnya mulai menyusul ya. Baik, nah di sini kita akan ada jurus-jurus apa nih Coach? Kayaknya kalau yang udah ketemu sama Coach Wusda gitu kan, apalagi sebelumnya ternyata ada event offline juga ya Coach ya gitu kan, ada beberapa yang pernah ketemu Coach Wusda, biasanya diskusinya tuh bakalan lama gitu kan. Oke, karena keilmuan jangan lama-lama, soalnya malam Jumat. Beliau ini menarik soalnya. Wah, Pak Martino sampai nyengir-nyengir tuh Coach. Jangan lama-lama katanya. Soalnya malam Jumat, jangan lama-lama. Ini ada pengantin baru, Baleni pengantin baru loh, baru berapa minggu. Waduh. Saya nggak boleh lama-lama malam Jumat ya. Waduh, Jumat malam ini Coach. Oh iya, Jumat malam ya? Oh masih, hukumnya masih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita langsung aja nih bersama Coach Wusda ngikut bisa. Kita bersama Coach Wusda Hetsaribawa nih teman-teman semuanya, seorang certified business coach dan pengalaman beliau juga banyak. Salah satu usahanya ada di kebun sehat kebunsehat.id ya gitu kan, dan juga lain-lainnya gitu. Untuk itu teman-teman semuanya yuk kita gali dari keilmuan beliau. Baik, silakan Coach Wusda Hetsaribawa. Oke semuanya, Assalamualaikum, salam kenal. Oke, baik. Halo, Assalamualaikum, salam kenal. Oke, nama saya Wusda. Tadi sudah dikenalin belum ya? Mbak. Siapa tuh? Ya, video saya share screen ya. Oke, kita baik. Mulai ya, teman-teman ya. Jadi saya tahu tadi ketinggalan, sorry. Tadi dari masjid dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Wusda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa bismillah sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Kita hari ini jumpa lagi buat yang pernah jumpa, buat yang belum, salam kenal, salam. Nama saya Wusda. Tadi Mbak Leni sudah kenalkan dikit. Jadi malam ini saya diberi amanah untuk menyampaikan tentang how to scale up your business ya, jurus gitunya ya. Benar ya Mbak Leni ya? Bentar saya buka dulu nih. Ini udah saya screen belum nih? Sudah Coach, aman. Yang hadir dari sama-sama Merauke atau? Ada dari Sulawesi Selatan, tadi ada dari Kepulauan Riau Coach. Malang hadir. Jeda sejam ya. Iya. Oke Bapak Ibu,
Terima kasih sudah hadir. Ini program dari sebuah program luar biasa dari kampus Bisnis Smart Usman. Ini saya diminta untuk sharing Jumat malam, Mbak Lady. Tenang, saya masih ingat. Jadi pengalaman saya di dunia bisnis kurang lebih sudah 18 tahun. Kemudian di bidang pendampingan dan kurang lebih 8 tahun ya. Dan lebih intens lagi ketika di Smart Usman dari tahun 2018. Jadi banyak terlibat membantu teman-teman UMKM untuk bisa mencetak bisnisnya. Gitu. Pertanyaannya, apakah bisnisnya kalau sudah bagus juga? Nah, kadang-kadang ini pertanyaannya memang sering ditanyakan. Nah, jadi ada kompetensi sebagai pebisnis, ada kompetensi sebagai akademisi, ada kompetensi sebagai pengajar. Nah, kebetulan saya berada di tengah-tengah nih. Jadi praktisi juga, pengajar juga. Kalau dibilang saya bisnisnya gede sekali, belum juga. Tapi alhamdulillah pernah posisi baik, pernah posisi buruk. Kalau dibilang gagalnya, banyak juga 12 kali gagal. Tapi justru dengan kegagalan itu, alhamdulillah berkahnya adalah saya mempelajari banyak ilmu, belajar banyak sama guru-guru, kemudian kepoin banyak buku-buku, akhirnya ketemu formula-formula yang kira-kira bisa di-share nih. Jadi semoga pengalaman belasan kali gagal ini, yang nggak juga dirasain sama teman-teman, jadi cukup sekali 2 kali gagal, udah bisa langsung boost lagi gitu kan, roket kalau kata presiden kita. Nah ini beberapa profil saya. Jadi saat ini saya memang lagi fokus di mengembangkan modul Hijrah Bisnis Model bersama kampus Bisnis Smart Usman. Jadi model pembelajaran bisnis yang sesuai dengan Quran dan hadis. Nah ini yang diterapkan di kampus Smart Usman saat ini. Nah terkait tema-temanya kebetulan tentang tema scale up atau tentang bisnisnya di HBM belum terlalu banyak, tapi ada sedikit lah. Oke, ini perkenalan diri saya dulu ya. Jadi artinya saya sebagai praktisi memang banyak membuat beberapa langkah-langkah praktis. Jadi bukan berdasarkan teoritis, bukan praktis. Kadang-kadang memang kok beda sama rumusnya yang di di profesor ini, kok beda gitu kan? Karena memang saya lebih praktisi. Beberapa rujukannya juga lebih kepada pengalaman pribadi dan lewat juga belajar dari guru saya. Nah, ketika kita belajar menaikkan bisnis ya, perlu disadari dulu bahwa bisnis itu 2 mata pisau. Bisa naik, bisa jatuh, bener nggak? Beda sama orang gajian. Sepakat ya? Ya, jadi kalau kita berharap naik, jangan merasa selamanya akan naik. Ketika kita lagi di bawah dan juga jangan merasa selamanya di bawah. Saya ulangin ya, ketika kita di atas, jangan merasa selamanya di atas. Ketika lagi bangkrut, di bawah lagi jatuh. Kita jangan merasa selamanya di bawah, karena hidup itu adalah kehidupan. Bahkan di Hijrah Bisnis Model kita mengajarkan hadis Nabi yang memang populer. Itu artinya kerugian adalah keuntungan adalah imbal hasil dari kerugian. Saya ulangin, keuntungan adalah imbal hasil dari kerugian. Nah, itu hadis riwayat yang tidak populer, tapi saya suka. Artinya ketika kita pengen untung, ketika kita pengen meroket, itu siap-siap ada turun naiknya. Itu kondisinya. Jangankan kita UMKM, bisnis gede aja itu bisa posisi di bawah. Nih ya, bisnis yang masih bertahan nih, Nokia bahkan udah ganti logo, udah ganti positioning, BlackBerry udah entah di mana, Pos Indonesia hidup segan mati tak mau. Bahkan yang udah hilang nih, Kodak udah ratusan tahun juga hilang. Artinya gini, ketika kita berpikir pengen naik, saya juga mengajarkan mengingatkan ya menurut saya, ya juga harus siap jatuh. Nah, ya artinya kita mesti punya planning best case sama worst case. Setuju ya? Jadi ada planning best case sama worst case. Sama kayak kita kalau misalnya pengen ketemu investor. Kita kadang-kadang kalau ketemu investor ceritain yang baik-baiknya aja. Oh nanti kalau gini balik modal cuma 3 bulan. Nanti kalau begini bagi hasilnya 50%. Nanti kalau begini gitu. Nanti penjualan bakal meroket. Soalnya peluangnya lagi begini. Ini lagi akan ada tren ini, peluangnya begini. Semua ada best case-nya. Nah, di HBM kita mengambil ibrah dari pelajaran dari di Islam itu kita mengucapkan dua-duanya. Jadi best case sama worst case. Makanya saya kasih dulu worst case-nya. Jangan terbuai ketika lagi ntar di atas dan jangan juga terlalu lama ini ketika lagi di bawah. Semua ada ini ya, ada masanya. Nah ini saya sebut aja karena ini di why-nya kenapa kita harus bertumbuh. Nah ini buat teman-teman atau buat ya kita nih yang lagi masih di bawah UMKM gitu kan, nggak usah juga ya namanya underestimate, karena semua usaha yang dulunya yang sekarang besar itu dulunya juga dari bawah. Ya, ini contoh yang sering disampaikan oleh banyak cerita lah. Jadi ada HP, ada Google, ada Microsoft, ada Apple, semuanya dari garasi. Meskipun ada beberapa yang katanya privilege ya, orang tuanya orang kaya. Tapi startnya bersama rekannya ketika kuliah dari bawah.
Artinya kita pengen scale up, ya perlu dipahami dream big start small. Dream big start small. Mimpinya boleh besar tapi start dari kecil. Mulai dari apa yang kita punya, di mana kita berada, lakukan yang kita bisa. Nah itu kalau saya bilang, coach gimana cara bikin bisnis? Nah, lakukan apa? Mulai dari mana kamu berada, lakukan apa yang kamu bisa, di mana kamu berada, dan apa yang kamu punya. Jadi jangan langsung nyari investor, jangan langsung ngutang bank, jangan langsung enggak gitu kan. Itu ada step-stepnya. Nanti harus saya kasih 4 tangga bisnis yang cukup sederhana gitu kan. Nah, ini yang cukup populer di dunia modern. Tadi di dunia startup ya, bahwa kisah Apple, Google segala macam. Tapi di hijrah bisnis model yang kita ajarkan di Modus Fund, ada juga kok kisahnya yang udah 14 abad dan masih relevan gitu. Nah, ini ada yang tahu ya, sahabat Abdurrahman bin Auf, radhiyallahu anhu, dia pernah kaya dan pernah miskin. Nah, pernah sangat kaya dan pernah sangat miskin, hanya bawa selai pakaian. Kemudian pindah dari Mekah ke Yathrib menjadi orang yang miskin lagi. Tapi ketika dia ditawarkan modal, ketika dia ditawarkan akses, ketika dia ditawarkan alat produksi, ladang, dia menolaknya. Nah, kalimat yang sangat terkenal adalah dulani ala suq, tunjukkan saya pasar. Artinya ketika orang sudah di atas dan dia lagi jatuh, pengen naik lagi, itu supportnya bukan modal, bukan akses, bukan orang dalam, tapi adalah kacamata dia untuk melihat pasar, kebutuhan pasar. Nah, inilah langkah-langkah yang diajarkan Ibnu oleh para sahabat gitu kan, lihat pasar. Nah, di pasar ada apa ya? Ada kebutuhan masyarakat di situ, ada banyak. Ini yang diajarkan oleh guru saya juga, Pak Budi Isman. Jadi ketika kita bicara bisnis pengen scale up, pengen besar, jangan langsung teknikalnya dulu, tapi fundamentalnya dulu. Nah, bisnis kita apakah dibutuhkan oleh masyarakat? Nah, itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, ada kalau di lebih dalam lagi nanti di kampus Modus Fund kita akan belajar ya 10 langkah atau 10 pertanyaan yang digunakan untuk meriset pasar. Kemudian ada 40 pertanyaan digunakan untuk mendetailing lagi tentang positioning pasar, segmentasi dan sebagainya. Oke. Nah, ini cepat ya. Nah, ini tadi saya bilang 4 tangga bisnis. Tadi Mbak Lemi kita sampai jam berapa? Sampai jam 9 ya? Apa setengah 10? Nih, Lemi. Jam 9, Coach. Itu ikut pertanyaan ya? Iya, sip. Ikut pertanyaan. Oke, saya agak cepat nih. Nah, ini dia. Nah, artinya di bisnis itu kalau kita pengen scale up, kita harus paham ada prosesnya. Jadi nggak ujuk-ujuk baru 2 bulan langsung buka cabang. Nggak ujuk-ujuk baru 6 bulan atau baru berapa bulan langsung jadi investor. Nggak ujuk-ujuk pengen tuh situ aja masih muda bisa jadi pengusaha sukses, sama saya enggak gitu. Sering ada kalimat kayak gitu ya. Kalau dia bisa kenapa saya enggak gitu. Nah, itu kan kalimat-kalimat motivasi itu bagus, tapi dalam arti kita harus tahu tahapannya. Artinya ada proses starting, profiting, systemizing, multiplying. Starting adalah bagaimana kita mulai dulu, bikin ramai, orang tahu. Jadi tahu dulu bisnis kita, kemudian profiting. Kalau orang udah rame, karena gini, kita di awal itu kan pengen bikin rame, bagi-bagi tester, bener nggak? Terus kemudian promo, buy one get one, kemudian flash sales, kadang-kadang banding, terus servisnya luar biasa, kemudian timnya dibanyakin, canvassing, sebar brosur, iklan. Nah, pertanyaan apakah sudah profit? Nah, biasanya belum. Nah, tahap berikutnya baru profiting. Ketika kita bakar duit, nah kayak tadi bakar duit, baru kita mulai tahap berikutnya setelah udah mulai orang tahu, sudah ribuan orang menggunakan produk kita evaluasi bagaimana feedbacknya, berapa yang repeat order, baru tahap berikutnya adalah profiting. Bagaimana create profit yang lebih baik dan yang lebih sehat. Nah, baru udah profiting ketemu dengan skema keuangan yang baik, baru systemizing, bagaimana agar standarisasi, habis itu levelnya baru multiplying. Nah, inilah tahap scale up itu di systemizing sama multiplying. Pertanyaannya, apakah bisnis kita udah lewati 2 tahap pertama nih, udah pernah rame dan udah profit? Kalau belum profit ya jangan bikin scale up dulu, nanti keperantakan. Karena gini loh, misalnya buka cabang, contoh buka cabang ya. Buka cabang itu biaya sudah pasti, tapi untung belum pasti, benar nggak? Jadi buka cabang itu biaya fixed cost udah pasti ada. Atau nambah agen, atau misalnya apalagi ya, nambah titik distribusi, atau apapun lah namanya pengembangan, pasti nambah karyawan, nambah mesin, nambah apa itu udah pasti biayanya, tapi keuntungan belum pasti. Makanya kalau pengen scale up dipastikan kita udah lewatin 3 tahap dulu, starting, profiting, systemizing. Kalau udah tersistem, ada pengen buka cabang, tinggal pindahin orang senior ke cabang baru, kemudian duplikasi, nanti buka cabang yang berikutnya, pindahin lagi senior ke cabang baru, udah enak itu. Kalau offline ya. Online pun begitu sama, ketika udah jalan ya masing-masing divisi udah masing-masing jalan, kita nggak perlu pantau terus gitu kan, nanti tinggal pengembangannya masing-masing ditambah timnya, kekuatannya. Saya kecepatan atau gimana?
Coba boleh tes ombak. Ini karena materinya padat tapi banyak ini slide-nya sampai 50 ini. Makanya saya agak cepet nih. Ya. Cepetan nih. Coba tes ombak. Oke, lanjut coach. Lanjut. Takutnya kecepatan. Nah, ini 7 tahapan bisnis yang apa namanya yang perlu kita perhatikan. Bentar. Nah, jadi kalau tadi agak simple dibikin 4, profiting, starting, profiting, systemizing, sama multiplying. Nah, ini tahapan yang saya ambil di beberapa literatur dan saya coba jelaskan ya. Jadi mungkin di awal-awal kita masih mikro, solopreneur ya, CEO, Chief Everything Officer, kemudian kita mulai berpartner, baik itu ada karyawan ataupun part-time atau freelance atau co-founder dan sebagainya. Kemudian kita operate, jalan, mulai rame, operasinya udah dibenerin, masuk ke posisi market sebagai local champion, kemudian kita rapikan semuanya, systemizing dan sebagainya, akhirnya kita siap scale up. Artinya gini, bisnis itu maraton. Nah, ini saya banyak quote tadi ya. Dream big, start small. Bermimpi besar mulai dari hal yang kecil. Quote mention @wusda_hetsa. Boleh dong. Sama @kampus Umar Usman. Oke, dream big, start small. Kemudian pengen scale up, tapi semuanya harus berproses gitu kan. Terus kemudian kadang di atas, kadang di bawah. Itu roda kehidupan, kita mesti sadar kalau kita siap untuk menembus langit juga siap-siap harus jatuh sakit. Makanya punya namanya plan 2, best plan sama worst plan. Best case sama worst case. Oke. Kemudian kita agak cepat lagi. Nah, ini beberapa data aja level teman-teman ada di mana, karena kalau omset masih di bawah 50 juta, kita masih masuk kategori mikro. Jadi kalau kita pengen scale up sejauh apa nih? Pengen scale up. Kalau masih di bawah 50 juta per tahun masih mikro. Kalau 50 sampai setengah miliar itu baru usaha kecil. Usaha kecil, makanya UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, ada mikronya kan? Nah, menengah itu 500 juta sampai 10M. Ini asetnya. Kali ini omset, ini aset ya dalam ya. Nah, sampai 50M itu baru usaha menengah. Sampai 50M. Di atas itu baru usaha besar. Ini sebagai gambaran kita pengen sejauh apa melangkah scale up-nya gitu. Nah, ini ada beberapa jurus. Nah, ini baru nih beberapa jurus ketika memang teman-teman ngerasa saya udah profit deh. Kayaknya saya udah ada SOP, udah bisa ditinggal-tinggal, kemudian udah bisa duplikasi nama cabang deh. Kayaknya udah bisa bikin diferensiasi produk baru deh. Kayaknya udah bisa cari investor deh, nah gitu kan. Tapi ini ada beberapa jurus, nah kan jurus itu ya, bagaimana untuk mendapatkan pertumbuhan, tentunya butuh dana diantaranya. Nah itu bisa dapat dari operational profitability. Artinya semua keuntungan kita jangan dimakan sama owner, tapi disimpan lagi namanya laba ditahan. Nah, laba ditahan buat operation, buat pengembangan operation. Atau nanti ada namanya dana untuk investasi. Untuk bikin unit usaha baru, second brand, atau diferensiasi bisnis yang lain yang mendukung bisnis utama. Nah, ini ada namanya operational profitability, kemudian profit calibri. Oh, ini kayak salah ketikan nih. Laba ditahan, income lain-lain, termasuk jual aset. Nah, kita kalau misalnya punya laporan keuangan, kita cek nih laporan keuangan kita tuh mana yang kira-kira efektif, mana nggak efektif, mana aset yang produktif, mana nggak produktif. Kalau memang kita butuh uang yang nggak produktif, dijual aja lagi. Nah, cabang yang jalan tapi nggak menguntungkan, mohon maaf, dirasionalisasi, dimatikan. Karena kadang-kadang kejebak ya, saya juga pernah kalau punya cabang 10 tuh kayak keren. Ya cabang 10, 20, 50, tapi biasanya kalau kita tanya mana yang untung, mana yang buntung, itu biasanya setengahnya untung, setengahnya buntung. Malah kadang-kadang mirisnya cuma 20% yang untung, sisanya sell, ada ngepas, kadang-kadang negatif, ngegerus keuntungan perusahaan gitu kan. Ya itu harus dilepas aja gitu, dilepas asetnya atau dilepas cabangnya. Kemudian dari partnership kita bisa dapat dari joint venture, kemudian franchise, kemitraan, dan merger. Ini sumber-sumber modal untuk tumbuh ya. Yang ketiga funding investment. Nah, dari venture capital, private equity, angel investor, IPO. Apa Coach bedanya Coach? Wah, ini lebih panjang lagi nih. Ini kelasnya Pak Budi Isman nih. Bedanya venture capital, private equity, angel investor, sama IPO. Nah, biasanya buat UMKM itu lebih nyamannya di angel investor. Siapa angel investornya? IMF. Istri, mertua, family. Itulah angel investor. Jadi kalau untung rugi aman lah, gak ada bunga soalnya di situ, tidak ada merongrong gitu. Paling hubungan keluarga nggak enak di meja makan.
Nah, kemudian baru ini loan pinjaman bank. Jadi ketika teman-teman butuh modal buat scale up, pinjaman itu bisa dibilang alternatif terakhir lah ya. Setelah kita mencoba beberapa hal, karena itu ada semacam resiko. Karena ada berhasil harus bayar. Ini ada bank syariah, ada koperasi, kemudian pinjaman bisa nih angel investor sebagai pinjaman juga terus dibalikin. Kalau ini kan angel investor yang bagi hasil ya. Kalau ini angel investor yang minta dibalikin uangnya tapi tanpa bunga. Bisa lewat arisan juga karena ngutang sama komunitas atau misalnya ibu arisan, dana bergulir sama dana dari non bank. Oke, ini beberapa jurus-jurus untuk mendapatkan sebuah pendanaan modal. Tapi sebelum ke situ kita nanti akan mundur sedikit ya. Nah, itu tadi gini, kebayang, oke, kita pengen membesarkan diri, kita sebenarnya dari mana aja ya gitu. Pertanyaannya gimana kalau yang kita belum besar untuk membesarkan diri. Nah, ini ada caranya yang disampaikan oleh guru saya di Smart Business Map, Pak Budi Isman. Itu adalah kita menaikkan bisnis kita lewat vertical strategi sama horizontal strategi. Vertical strategi, horizontal strategi. Nah, apa itu vertikal, apa itu horizontal? Nah, ini contoh nih, meningkatkan revenue itu lewat dua cara, diantaranya lewat volume sama price. Ya, kita naikin volume, nambah jumlah customer, nambah cabang, naikin jumlah rata-rata pembelian, kemudian banyakin orang repeat order, variannya dibanyakin, dan sebagainya. Nah, kalau price, ini naikin harga. Kalau yang dua ini mungkin lebih advance lagi ya, nanti penjelasannya ya. Nah, ini cara-cara menaikkan revenue. Nah, bicara vertical strategi, tadi vertikal sama horizontal ya. Yang ini yang horizontal nih, nambah jumlah customer, nambah cabang, nambah jenis produk, nambah average pembelanjaan, sama nambah repeat order, naikin volume. Nah, itu bisa dilakukan, bisa yang tadi saya sebutin bisa horizontal, bisa vertikal. Tapi lebih detail lagi, vertikal seperti ini nih. Misalnya teman-teman punya bisnis nih, ini contohnya hotel paling gampang nih. Punya bisnis, dulu tuh hotel itu dikenal sebagai tempat nginep. Kita back tahun 50-60-an lah, hotel itu tempat nginep aja. Jadi pintu masuk uangnya hanya penginapan. Nah, vertikal dengan lokasi yang sama, dengan maintenance yang sama, dengan SDM yang mirip-mirip gitu kan, dengan cost budgeting yang ada mirip-mirip, dia pikir kenapa pintu masuknya hanya hotel penginapan aja. Kan bisa F&B, makanan, makanya ada restonya. Kan bisa spa, kan bisa sewa meeting room, kemudian sewa mobil, kemudian tempat gym, kemudian tour guide, dan sebagainya. Itu jadi dengan satu titik bisnis yang sama, pintu masuk uangnya ada banyak jadinya. Maka saya pernah baca dari Asosiasi Pengusaha Perhotelan, saat ini nih hotel-hotel besar di Jabodetabek dan hotel besar di kota lainnya, itu pendapatan paling banyak itu bukan dari penginapan, tapi dari meeting room. Justru mereka menggratiskan tempat nginepnya kalau mereka menggunakan meeting room sekian orang, sekian pack. Misalnya ada acara butuh 50 pack, digratiskan sekian pack untuk panitianya atau untuk peserta yang jarak jauh. Jadi pendapatan utamanya berubah nih, yang tadinya hotel atau tempat nginep menjadi tempat meeting room. Nah, ini salah satu vertical strategi ya. Kalau horizontal ya tadi buka cabang, nambah produk, nambah reseller, nambah agen, apalagi bikin second brand, terus dijual ke segmen yang berbeda, dan sebagainya. Nah, ini dia untuk mendapatkan vertical strategi, kita mesti pahami bahwa ada namanya loyalty ya, customer yang loyal sama kita. Ada orang yang belanjanya mungkin sekali sebulan, ada yang sebulan 2 kali, ada yang sebulan 3 kali, kemudian ada yang cuma setahun sekali, ada yang setahun 2 kali, tergantung kategori produknya. Kayak contoh ya, meskipun Anda punya pelanggan setia kacamata nih, contoh nih. Nah, ini nih, kita punya pelanggan setia kacamata, tapi berapa sering sih orang beli kacamata? Nah, paling setahun 2 kali, ada setahun 3 kali gitu kan. Kemudian hordeng. Ini masalah produk life cycle ya, atau produk life cycle-nya. Nah, berapa sering sih orang ganti horden dalam setahun? Sekali, 2 kali, padahal kadang-kadang 5 tahun sekali, bener nggak? Nah, tapi itu kan setiap produk beda cycle-nya gitu kan. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana untuk bangun engagement sama si customer kita. Ya, ketahui customer-nya, kemudian bangun loyalty programnya atau CRM, customer relationship management, kemudian engagement. Nah, hal yang perlu diketahui adalah gini nih. Ini untuk yang vertikal ya. Untuk mereka repeat order dan sebagainya. Kapan dan berapa gaji mereka, dan kapan mereka dapat bonus, kemudian mereka kerja di mana atau aktif di komunitas apa, kapan mereka ulang tahun, kapan kantornya kehabisan stok,
kapan butuh maintenance tambahan, dan gali kebutuhan yang lain, komentar dan tambahan-tambahannya. Nah, ini cara kita memahami bagaimana kita bisa menjual lagi barang-barang kita di orang yang sama. Jadi gini, kalau vertikal tuh gini ya, vertikal ya. Kata kuncinya gini, vertikal nih. Saya ulang lagi nih, biar masuk nih. Tambah nilai pembelian. Artinya, misalnya kalian punya customer 100. Bisa nggak tanpa harus nambah customer dulu? Kan fokusnya beda nih. Kalau vertikal fokusnya 100 customer, kita naikin penjualannya. Bisa volumenya, bisa reputasinya. Misalnya saat customer ini average setiap beli itu 100.000. Kita bikin strategi, apakah landing, apakah upselling, apakah cross-selling, apakah program member. Kalau mereka belanja sekian dapat voucher sekian, supaya satu orang itu belanjanya nggak 100.000 lagi, tapi 120.000, 150.000. Artinya tanpa harus memikirkan nambah customer baru, kita yang tadinya 100.000 kali 100 customer, kita naikin jadi 150.000 per customer rata-rata. Nah, yang tadinya beli cuma sebulan sekali, kita pikir gimana supaya bisa dia beli sebulan 2 kali atau 3 kali. Itulah vertikal strategi. Ya, jadi memanfaatkan database yang ada, tapi meningkatkan nilai pembeliannya. Bisa volumenya, bisa reputasinya. Kalau horizontal, udah fokusnya nambah customer baru. Nah, beda kan ya KPI-nya, strateginya beda ya. Jadi kalau vertikal itu bagaimana jumlah customer yang ada, itu kita bisa meningkatkan nilai pembelian. Baik rupiahnya, volumenya, atau reputasinya. Kalau horizontal, gimana kita buat meningkatkan new customer. Caranya gimana? Ya bisa buka cabang, bisa nambah reseller, bisa nambah produk, bisa bikin second brand, melaunching produk baru yang beda segmentasinya, memperbesar market segmentasinya gitu dan sebagainya. Nah, ini tadi saya udah bilang, inilah beberapa cara untuk kita bisa memaintain customer lama kita supaya bisa menaikkan nilai tambah pembeliannya. Makanya saya sering berulang kali bilang kita perlu sadari bahwa kalau kita pengen meningkatkan penjualan kita, itu mendatangkan customer baru itu 3 kali lebih mahal daripada memaintain customer lama. Saya ulangin ya, mendatangkan customer baru itu lebih mahal daripada memaintain customer lama. Karena kalau customer baru tuh ada namanya journey, kita harus bikin kenal dulu, udah kenal kita bikin dia minat, udah minat kita bikin dia berhasrat, udah hasrat kita bikin dia untuk yakin baru transaction, AIDA tuh. Nah, nanti ada lagi jurusnya tuh, yang AIDA itu ya, awareness, interest, kemudian desire, conviction, baru action. Itu kan rumus dasar ya orang journey-nya. Tapi kalau maintenance, dia udah pernah belanja sama kita, udah pernah belanja nih. Nah, gimana caranya dia belanja lagi? Nah, gimana caranya dia naikin penjualannya? Nanti ada rumusnya, kita pakai Excel. Nah, ini level engagement ya. Kalau vertikal strategi itu cara-caranya itu lewat upselling, naikin retention, subscribe, berlangganan, bundling, purchase discount. Tertambah lagi ya tadi ya, yang saya bilang tadi upselling, subscribing, bundling, purchase discount. Jadi lupa tadi itu. Itu vertikal strategi. Kalau misalnya horizontal strategi, itu member get member, word of mouth, kemudian nambah seller, nambah cabang, bazar, marketing, sama kebutuhan pribadi digeser ke kebutuhan office. Tadinya dia pelanggan kita periksa pribadi, kita tawarkan, Bu, office-nya butuh nggak Bu? Nah, kalau beli grosir bisa boleh nih Bu, harga lebih murah. Kalau misalnya dia sebagai pribadi, Bu, Ibu aktif komunitas mana gitu kan? Bisa nggak Bu dikenalin sama komunitasnya gitu? Nanti kita jual, Ibu dapat komisi, cashback dan sebagainya. Member get member, word of mouth, kemudian praktis dari office dan sebagainya. Itu perbedaannya vertikal sama horizontal. Nah, ini beberapa jurus Mbak Leni, beberapa jurus ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita coba masuk ke Excel, itu hitungan sederhananya. Nah, ini horizontal strategi, sederhana ya. Gitu, buka cabang, nambah reseller, nambah agen, nambah segmentasi baru, bikin second brand, salah satunya langkah-langkahnya. Nah, terus jurus yang ketiga ini adalah kalau kita pengen gedein bisnis kita bisa mulai melihat segmentasi lain atau kategori lain, tapi dalam subkategori lain tapi dalam bisnis kategori yang sama. Contohnya kita selama ini mungkin udah berhasil di rumah makan yang yang fast food. Kita pengen ngembangin, coba pengen mesasar resto yang lain, masih makanan juga, ada namanya makanan Indonesia, ada dessertnya atau misalnya tapi masih kuliner. Nah, itu nggak terlalu jauh biasanya. Tapi yang sering kejadian adalah ketika teman-teman pengen scale up bisnis, tadinya bisnis kuliner, udah 5 tahun, 10 tahun, berhasil punya omset bagus, terus pengen ngebagi bisnisnya adalah tiba-tiba buka umroh. Tiba-tiba buka travel.
tiba-tiba buka misalnya salon. Nah, itu kan bisnis berbeda. Kenapa? Karena kalau kata guru saya, kalau kita pengen ngembangin bisnis tapi lompat-lompat kategori, nanti kita akan belajar dari nol lagi. Pertama, kita akan belajar dari nol lagi, dan kita nggak punya akses stakeholder-nya. Yang kedua, database kita juga dari nol. Karena database atau pelanggan kita di dunia kuliner sama di dunia umroh itu beda jauh. Tapi kalau kita punya database misalnya kuliner saat ini adalah frozen, kita pengen bikin kafenya, mungkin mirip-mirip customer-nya. Tinggal kita maintain lagi kira-kira kebutuhan mereka apa gitu. Selama ini mereka yang beli frozen food mau nggak beli ready to eat-nya di resto kita. Ya, ini beberapa langkah untuk bisa membesarkan bisnis kita. Harus di kategori yang sama. Nah, ini contohnya nih, ini beberapa bisnis ya tentang kecantikan. Kalau bisnis kita cukup berhasil di daerah klinik jerawat, kita bisa mengembangkannya di perawatan wajah atau di kecantikan yang lain. Nah, saya langsung aja nih lompatnya agak cepat ya. Atau dulu bentar ya, yang lain dulu. Nah, ini masih jurus yang ketiga ya. Nah, ini namanya convergence sama divergent. Oke. Kadang-kadang mengembangkan bisnis itu nggak harus membesar, tapi mengecil. Bisnis modelnya atau kategori bisnisnya. Contoh ya, karena sebenarnya saya berpikir semakin besar tuh kita harus lebih banyak menjangkau market, harus lebih lengkap barangnya, harus buka di semua kota. Enggak. Justru kita pengen gede itu kita mengecil dulu. Nah, ini contohnya ya, ada convergence strategi, ada divergence strategi. Nah, yang divergence strategi, contohnya ada taksi. Bisnis taksi yaitu adalah Bluebird. Ya, kemudian dia berubah menjadi bisnis transportasi. Yang awalnya hanya menyediakan jasa taksi, sekarang udah punya Big Bird, udah punya Silver Bird, udah punya ambulan. Masih yang sama ya lainnya ya. Adalah apa namanya? Bisnis di transportasi kendaraan publik kendaraan publik. Nah, Bluebird nggak buka tiba-tiba nggak buka Cimoryland, kagak. Bluebird nggak tiba-tiba masuk ke mana bikin Cimoryland atau bikin apa lagi ya, wisata Ancol, waterboom, enggak. Dia mengembangkannya ke area yang dia kuasai, itu adalah public transportation. Sama kayak Gojek. Gojek kan di teknologi dia berubah menjadi super apps. Ranahnya masih IT juga. Satu lain itu adalah namanya pengadaan. Apa sih namanya? Selalu ada jalan. Nah, pengen makanan lapar Gojekin aja. Ketinggalan barang di Gosen aja. Pengen pergi-pergian GoRide aja. Benar nggak? Super app kan. Tapi tagline-nya sama. Dia mendeliver sesuatu. Trading apps. Nah, itu mau besar tuh. Itu namanya divergence strategi. Kemudian yang awalnya dekor wedding menjadi wedding organizer. Inilah cara kita men-scale up bisnis. Nah, ini jurus ketiganya nih. Tiga keempat ya, saya lupa ya. Jadi divergence strategi sama convergence strategi. Syaratnya adalah line bisnisnya harus sama. Ya, masih dalam satu kategori yang sama, kemudian line atau DNA-nya masih sama. Kayak dekor wedding kan wedding ya, awalnya cuma hanya dekor, sub bagian berubah menjadi wedding organizer. Tapi ada loh bisnis yang berkembang gara-gara dia convergent, mengecil. Kalau tadi divergent itu zoom out, sekarang zoom in, mengecil. Tapi jadi besar malah bisnisnya. Yaitu klinik kecantikan berubah jadi klinik jerawat. Ada beberapa bisnis yang ketika dia udah 10 tahun, 5 tahun nggak gede-gede klinik kecantikannya, pas kita coaching, dirubah jadi klinik jerawat, dia malah jadi besar. Kenapa? Karena kita bedah laporan keuangannya, ternyata selama ini dia tuh kebanyakan penjualannya itu adalah di perawatan jerawat. Tapi nggak sadar 5 tahun dari kecantikan. Nah, apa akibatnya? Dia terlalu fokus ke banyak hal. Dia nyediain terapisnya, nyediain cukur rambutnya, nyediain spa-nya, dia nyediain suntik vitamin C-nya, dia nyediain semuanya disediain sama dia. Akhirnya nggak ada yang fokus. Marketingnya nggak fokus, keywordnya nggak fokus, iklannya nggak fokus, endorsementnya nggak fokus. Akhirnya ya dia terlalu generik klinik kecantikan. Nah, ketika kita bedah, loh, ternyata ini laporan keuangan kebanyakan klinik jerawat gitu. Kebanyakan orang butuh memperbaiki jerawat. Akhirnya malah dikecilin. Ketika dikecilin malah berhasil cukup baik. Nah, toko baju muslim dirubah menjadi jaket khusus muslimah. Kenapa ini terjadi? Karena kalau kita bermain di area yang terlalu besar, kita nggak dikenal secara branding, betul nggak? Kalau ngomong toko baju muslim, di otak kita tuh banyak banget, ada ribuan brand di otak. Makanya saking banyaknya kita sampai lupa. Tapi ketika dikecilin jadi toko jaket muslimah, itu ada. Recording in progress. Kalau ngomong jaket toko baju muslim itu too much, terlalu besar. Akhirnya secara positioning, secara branding, secara segmentasi, itu malah nggak jadi apa-apa. Akhirnya jadi toko biasa aja gitu.
Kemudian catering menjadi spesialis tumpeng. Nah kalau ngomong catering, persaingannya banyak Bu, ada ribuan, bukan puluhan ribu pesaing. Tapi ketika spesialis tumpeng nggak banyak orang yang mengklaim sebagai spesialis tumpeng. Nah inilah beberapa strategi ketika pengen membesarkan diri, justru kita mengecilkan opsi, mengecilkan kategorinya. Wah, ini banyak pertanyaan nih atau salam-salam. Oh benar-benar salam-salam. Sukabumi hadir, Kudus hadir, masih absen. Saya dari laundry ingin ke Mamin apa nih? Mamin kos. Belum ada pertanyaan nih, Miss Lemi ya? Ada kita buka pertanyaan dulu deh, satu atau dua yang dibacain aja, dibacain. Bukan pertanyaan yang nanya tapi yang balik dibacain. Oke, baik. Di sini langsung ada nih. Bentar. Ini paling menanyakan bagaimana cara mempertajam yang disampaikan sama coach. Terus di atas-atas nih lumayan nih coach. Bentar. Oke, mungkin dari pertanyaan Bu Indra ya. Ya. Coach, selama ini Putra Food produknya itu frozen food, olahan daging dan ayam. Putra Food mulai buka gerai di setiap bazar UMKM yang produk frozen food tapi langsung gerai. Apakah bisa Putra Food untuk buka warung? Maksudnya gimana ya? Aduh. Ini frozen food, ada keinginan pengen buka gerai gitu ya Bu ya? Iya. Wih langsung iya. Ibu itu bagus, itu berarti kan Ibu kan mengembangkan namanya Decotin Bu ya, dari toko frozen akhirnya punya gerainya gitu Bu ya, punya kafenya atau punya restonya, benar Bu ya? Iya. Nah tapi harus dicek Bu, cek dulu behavior customer Ibu. Customer Ibu selama ini memang suka makan di rumah atau memang dia juga suka jalan-jalan makan di luar di school. Ibu caranya cek minimal 20 sampai 50 customer Ibu yang pernah beli. Tanya dia kalau makan itu lebih sering di rumah atau di luar. Kalau jawaban lebih sering di luar, berarti secara behavior customer Ibu ada potensi bisa ditawarkan untuk ke gerai Ibu yang Ibu pengen bikin tadi restonya. Gitu. Tapi kalau faktanya orang yang beli di Ibu memang orang yang suka makan di rumah, mungkin karena memang Ibu rumah tangga, suka masak, kemudian nggak mau nongkrong-nongkrong jalan-jalan, ya diurungkan dulu niatnya, riset lagi Bu, apakah benar dengan cara buka resto tersebut. Gitu. Karena Coach selama ini begitu beli, mereka pada tanya gerainya di mana Bu? Selama ini kita belum ada gerai, masih frozen food saya bilang. Gitu. Silakan dicek, ada berapa puluh orang yang nanya kayak gitu Bu. Nah, karena gini, saya sering mendengar, Coach banyak yang nanya produk saya kenapa nggak begini, Bu. Banyak yang nanya, saya buka di kota Sukabumi, banyak yang nanya, pas saya tanya, banyak tuh berapa Bu? Nah, lebih dari 20K yang nanya, enggak sih Coach, 3 orang. Nah, kan itu kan jebakan Batman kan? Iya. Yeah. Makanya kalau Ibu bilang, Coach banyak yang nanya, saya sebagai coach kan nanya, banyak itu berapa? Apakah 50 orang? Apakah 100 orang? Apakah 200 orang gitu? Data yang akurat ya Coach. Soalnya saya sering dapat info, Coach aku banyak yang nanya sudah buka Sukabumi nih Coach, saya buka cabang nggak? Dulu, banyak tuh berapa? Misalnya customer Anda 100, yang nanya 2 orang, itu belum banyak namanya. Kalau customer Anda 100 yang minta request Sukabumi ada lebih dari 20, berarti lebih dari 20% ya. Itu worth it untuk buka cabang di Bandung, kayak di Sukabumi. Nah, jadi kalau di hijrah bisnis model kita selalu bilang, pakai data. Nah, ibadah pakai dalil, bisnis pakai data. Kuat lagi tuh. Ibadah pakai dalil, bisnis pakai data. Kalau bisnis nggak pakai data, sama dengan jawab sendiri, titik. Boleh ya? Boleh ramein ya, gimana? Itu Coach, saya nanya dari awal tuh belum kebaca Mbak Lemi. Nah gini Coach, ya untuk start enggak ikut Coach, starting yang profiting itu, apakah kita perlu kasih waktu Coach? Misalnya startingnya sekian waktu harus beralih, ada gitu, ada timingnya gitu, maksudnya dikasih ada target waktu gitu Coach. Oh, tergantung kategori bisnisnya. Nah, lagi-lagi kategori bisnis. Kalau kategori bisnis yang basic, itu kayaknya nggak perlu lama-lama. Misalnya Ibu bukan warung Padang gitu kan. Warung Padang kan orang langsung rame. Karena itu kebutuhan dasar. Warung Padang, warteg, atau misalnya buka ayam bakar itu. Tapi kalau Ibu bukanya resto yang aneh-aneh, misalnya fettuccine, kemudian spaghetti, macaroni, itu kan perlu edukasi ya, perlu branding yang bagus, perlu tempat yang kece gitu kan, Instagramable sepertinya.
Artinya beberapa kategori bisnis itu ada yang bisa langsung rame. Misalnya gini, ibu buka outlet minuman kekinian, misalnya dulu apa Milo Kepal, es dalgona, segala macam. Itu bikin orang kepo, Bu. Cuma 6.000 ini cobain ah. Nah, ini bisa langsung rame starting. Kalau bentuknya outlet ya, karena bikin orang kepo. Jadi harganya murah, kemudian orang kalau bisa disuruh ngerogok kocek tuh, cuma 10.000 ini, cobain ah. Nah, caranya gini, 3 bulan pertama itu bulan madu. Kalau ibu rame, jangan langsung jumawa, cek dulu siapa yang balik lagi. Nah, kalau minuman kekinian Bu, biasa langsung rame. Atau misalnya cemilan kekinian yang di bawah 10.000, biasa langsung rame. Atau produk basic langsung rame. Nah, pertanyaannya adalah berapa yang balik lagi? Kalau selama 3 bulan itu ibu rame, selalu ngantri tapi nggak ada yang balik lagi, siap-siap bulan kelima tutup. Karena itu orang cuma nyobain, nggak ada yang balik lagi. Nah, bulan kelima siapa yang mau beli? Kan semuanya udah nyobain semua. Nah, itu. Jadi setiap kategori bisnis beda-beda. Nah, habis starting biasanya kita rame, kenapa? Karena kita bakar duit, pasang iklan, pakai karangan bunga, endorse artis, benar nggak Bu? Kemudian promo buy to get one, kasih tester, pembeli rame, yes. Pertanyaannya profit nggak? Belum tentu. Nah, kalau udah rame, stabil, yang repeat order di atas 20%, baru kita bikin gimana caranya profit. Nah, jadi saya nggak bisa bilang waktu ya, tapi step-stepnya ibu harus tahu bedanya. Kapan mesti hijrah ke profiting, kapan mesti hijrah ke systemizing. Nah, yang lucunya teman-teman baru starting, 3 bulan viral, langsung nyari investor bukan cabang. Makanya banyak bisnis yang berantakan, banyak bubar. Gitu. Satu lagi boleh nggak, Coach? Jangan, yang lain masih belum materi masih banyak. Oke, kita lanjutkan dulu kali ya Coach ya. Nanti gantian Bu ya, soalnya ini kita masih materi ini. Gak apa ya? Ya, makasih. Ya, boleh DM lah di Instagram saya, siapa tahu saya jawab nanti ada waktu. @usda_hetsa ya. Kalau ada quote-quote bagus boleh ya di-mention ya, nanti saya akan di-share ya. Siap. Tadi mana ya? Jadi mention Instagram saya, Hijrah Business Model sama kampus Umar Usman. Dia seru ya Miss Lemi ya. Kan kalau kata Miss Lemi, kalau nggak rame nggak ada part 2 nih. Betul ya? Kan gitu ya, kalau nggak rame nggak ada part 2 nih, gitu aja lah. Gitu lah. Sampai mana nih ya tadi? Nah ini saya agak lewat-lewat ya, karena materi banyak, jadi saya agak cepat. Ya, ini logika subkategori. Jadi kategori bisnis subkategori. Kalau kita pengen bertumbuh itu jangan lompat kategori gitu. Ini kategori kecantikan, kalau bisa pertumbuhannya searah aja gitu, atau lain bisnis. Ini tadi belum kita bicarakan ya, ini strategi yang kedua harusnya ya, sekarang strategi keempat lah. Tentukan target market Anda gitu kan. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kita pengen bisnis besar, tapi di bisnis fashion, malah cenderung akan bisa besar, karena terlalu umum. Justru dibalik banyak bisnis itu yang membesar, awalnya kecil. Misalnya contoh contoh kecantikan RH tuh. RH itu kalau nggak salah dia dulu positioningnya sebagai spesialis kulit ya. Dia ngomong kecantikan kulit aja tuh. Benar ya, tahu yang cewek-cewek RH. Atau Natasha, saya pernah nyoba itu Natasha tuh, diajakin sama mantan. Spesialis jerawat dulu Natasha tuh, waktu ada kan 12 tahun lalu ya. Ngerasain lah sakit lah di tusuk-tusuk gitu kan. Tapi ketika dia udah mulai bagus, udah punya sekian puluh cabang, boleh nggak dia membesar? Boleh, menjadi salon kecantikan. Tapi berangkatnya dari jerawat dulu gitu. Berangkatnya dari kulit dulu. Sama kayak fashion, kita berangkat dari sesuatu yang niche market dulu gitu. Itulah beberapa strategi yang kayaknya kebalik ya. Kita pengen membesar, kok malah dikecilin dulu. Ketika udah kecil, stabil, kemudian fondasinya kuat, database-nya besar, brand-nya nancep gitu kan, baru kita boleh merapat ke sub-sub kategori yang lain. Nggak boleh lompat kategori. Sebaiknya ya, kalau pengen lompat kategori boleh Anda sebagai investor aja, atau Anda gandeng CEO yang lain. Karena mulai dari nol lagi nih, ilmunya dari nol, database-nya dari nol, semua trial error dari nol lagi gitu. Nah ini contoh nih, mass marketnya fashion, niche marketnya kita pilih yang muslimah, sub niche marketnya hijab bersyari, diperas lagi sampai ke dalam hijab extra size misalnya. Karena di sini nih di area sini jarang yang main nih. Nah kita bisa kuat dulu di sini nih selama berapa tahun nih, setahun, 2 tahun, nanti mungkin bisa melebar ke yang lain. Bikin second brand kah, atau bikin kolaborasi brand kah, atau bikin apanya gitu kan. Tapi berangkat dari yang niche market dulu. Justru ini malah berhasil. Oke. Mikro apa tadi? Saya lupa. Aksesoris, diet suplemen, diet catering, swimming yoga class. Preferensinya untuk orang yang extra size. Bisa masuk ke ranah aksesorisnya, suplemennya, dan sebagainya. Kerjasama, kolaborasi ya.
sama influencer atau brand-brand yang lain berhubungan sama itu. Nah kemudian target market lagi nih, besarnya nih, kesehatan. Kita ngomong, coach semua orang butuh kesehatan, marketnya besar, yes betul gitu kan. Tapi kesehatan itu banyak, ada kesehatan tubuh, ada kesehatan kulit, ada kesehatan masalah penyakit dalam, ada kesehatan lifestyle, ada kesehatan macam-macam gitu kan. Kita pilih kesehatan fitness. Fitness masih luas nggak? Yes, masih cukup luas kalau pengen tajam lagi. Ada namanya pelangsingan. Nah, fitness khusus pelangsingan. Dipertegas lagi khusus pasca melahirkan. Nah, biasanya di area yang sub niche market ini, yang di mikro atau di sub niche market itu persaingannya nggak terlalu ketat. Kita bisa cukup cukup leluasa untuk membranding di area tersebut. Nanti kalau udah kuat, baru kita melebar ke area yang lain, kesehatan yang lain. Bisa ke Zumbanya, ke Pilatesnya, kemananya gitu kan, bisa tambahkan lagi. Oke, nah itu beberapa. Tuh bisa masuk, nanti bisa turunannya bisa bikin brand yang berikutnya adalah newborn photogenic, stroller rental, breastfeeding dress, gym class, sama baby massage. Tapi itu kalau bisa nanti direkturnya beda lagi. Tapi database-nya sama, benar nggak? Database-nya sama kan pasca melahirkan kan? Nah tinggal diferensiasi bikin brand lainnya adalah kita menggunakan hire manager baru, tapi database-nya sama. Akhirnya kita punya kekuatan kolam, nggak perlu dari awal lagi gitu. Ini juga nih beberapa jurus 5, sampai lupa jurus berapa. Fokus bisnis juga mempengaruhi pertumbuhan bisnis. Nah, memang ini kadang-kadang ilmunya ngomongnya gampang, tapi prakteknya susah. Harus fokus gitu kan. Karena ada namanya kontraktor, distributor, konektor, investor. Kadang-kadang UMKM semuanya dihajar. Dia yang jahit, dia yang desain, dia yang pakai sebagai talent, dia yang foto, dia yang posting, dia yang balasin DM, dia yang packing, dia yang balasan komplain, semuanya gitu. Dia yang nge-branding gitu kan. Pokoknya semuanya lah. Sedangkan di bisnis besar itu biasanya dia salah satu. Kontraktor itu berarti dia produsen, dia yang bikin. Efisiensi, kata kuncinya dia efisiensi, quality control, cost leadership, supply chain dan sebagainya. Di distributor juga kata kuncinya beda, di branding, pricing, kreatif, ini campaign sama jangkauan. Kalau konektor kata kuncinya, setiap lini ini punya kapabilitas masing-masing, punya kompetensi masing-masing, dan ini enggak kadang-kadang coba cek deh, bisnis apa yang bisa menguasain semuanya? Jarang. Kayak Nike dulu punya pabrik, sekarang dia udah nggak punya pabrik, dia lepas semuanya outsource. Dia fokus ke branding aja. Terus mungkin kayak brand-brand dulu yang rame-rame kayak Vanilla Hijab, Lang Hijab yang sempat produksi sendiri, ketika udah makin besar biasanya di outsource, dimaklonkan. Maka dibalik, ada yang pertamanya punya brand, tapi dia mundur jadi kontraktor. Contohnya apa? C59. Ada yang tahu C59? Kalau saya dari Bandung, wah berarti Mbak Asri angkatan baru nih. Kalau yang angkatan Bali ini tahu C59, angkatan 2. Kalau kita ngomong Jogja tuh ada Dagadu, iya benar ya, Bali Jogger. Nah Bandung tuh C59. Nah saya pernah ketemu ownernya lagi itu di suatu seminar, dia mundur jadi kontraktor. Karena dia ngerasa nggak bisa bersaing dari sisi branding. Dia nggak kurang kreatif, dia kurang muda, umurnya 60 tahun. Tapi dia ketika mundur malah jadi besar, pabriknya makin besar, dan dia bilang katanya 60% bisa di Bandung itu, dia di dia, maklonnya. Nah ini kan pilihan-pilihan, jadi membesar itu bukan berarti membesar ya, karena mengecil itu pilihan buat membesar. Gimana bahasa ya? Kayak bahasa kalau kayak apa, ada itu kosong tapi isi tapi kosong kayak gitulah. Membesar, mengecil, membesar. Saya susah ngejelasinnya gitu ya. Kira-kira paham ya? Ini agak cepat ya, tadi udah. Nah, di sini ada tambahan materi. Jadi kalau kita agak cepat, waktunya keburu nggak ya, Masya Allah. Ya pokoknya kalau pengen lebih dalam lagi nanti ini bisa dibahas sebulan ya. Itu di kampus Marusman yang Balai ini ya. Karena ini nggak mungkin ini materi seminggu ini soalnya. Teman-teman dapat skill-skillnya aja. Dan saya yakin masih ada yang screenshot gitu. Pas dipelajari di rumah, apa ya kemarin lupa. Asal jangan di-share ini video recordingnya yang Balai ini ya. Terus kita video recording jangan dikasih. Itu milik Marusman gitu gimana. Oke kita spill aja deh. Tapi ini materi-materi seminggu. Karena ada prakteknya, ada hitung-hitungannya dan segala macamnya gitu kan. Nah ini kalau kita bicara naikin profit ya. Tadi kan bicara gedein bisnis dengan cara conversion diversion, kemudian dengan cara apa kita dia fokus, kemudian dengan cara memilih segmentasi market, dengan cara apa kita beberapa cara, 5 jurus.
Ini kita pakai cara 5 tangga bisnis yang bukan yang apa namanya. Sebentar ya, saya pakai ini. Jadi kalau Anda pengen naikkan omset, rumusnya ya, ini prakteknya pasti lebih susah, tapi ini rumus saja. Kita mesti perhatikan 5 hal. Yang pertama, mana sih? Saya agak cepat. Teorinya 1, meningkatkan jumlah calon pelanggan. Ya, meningkatkan jumlah. Ini kalau pengen ningkatin sales sih. Nah, pengunjung lah, meningkatkan jumlah pengunjung. Nah, ini beberapa langkahnya. Jangan di-screen. Yang kedua, tingkatkan nilai konversi. Nah, cara-caranya begini. Nah, panjang lebar. Yang ketiga, meningkatkan jumlah transaksi per bulan. Nah, yang keempat, meningkatkan rata-rata pembelian. Yang kelima mana? Oh, ini naikin margin. Nah, ini beberapa langkah untuk meningkatkan penjualan. Ini idealnya. Nah, gimana pembuktiannya? Contoh saya kasih ini ya. Langsung salah udah 8:30 nih. Mbak Lemi pengen Jumat malam. Kelihatan belum nih? Nah, ini engine-nya biar kebayang nih. Misalnya kita pakai asumsi ya 100 ya. Ini kita asumsi nggak apa. Pengunjung 100, pengunjung 200, ini apa ya? Simulasi. Di sini kategorinya ada 5 nih. Pengunjung, konversi, retensi, rata-rata pembelian, sama margin. Ini cara ningkatin penjualan. Kalau tadi kan kita ngomongin bisnis modelnya. Jadi ada 2 cara kerja bisnis modelnya, atau setting gede. Itu teknikal ya, lebih kecil. Kalau bisnis model itu langsung pahami apa desain bisnis kita. Nah, di bisnis model, di selling, andai kan customer Anda 100 di pengunjung toko, atau gini, saya mau tanya, ada berapa orang yang ngechat di Instagram kamu? Atau ada berapa orang yang nanya-nanya di toko kamu? Ada berapa orang yang pengunjung di toko kamu? 100 coach, oke 100. Pertanyaan saya, apakah 100-nya beli? Mungkin nggak orang datang berkunjung 100 semuanya beli? Mungkin nggak? Biasanya nggak. Nah, ini saya blok ya, biar ini saya geser sedikit. Nah, ini kita fokus di yang 100 nih. Alah sia. Saya turunin dulu. Mana home. Nah, kita fokus di sini. Misalnya sama-sama 100 pengunjungnya. Tapi konversi 20%. Jadi kalau 100 yang beli 20 orang. Benar nggak? Kemudian belanjanya 2 kali dalam sebulan. Pembelian rata-ratanya 100. Omsetnya berapa? 4 juta. Lain ya. Pengunjung tokonya 100, nilai konversinya 20 orang yang beli, atau 20%. Reputasinya jangan 2 deh, 1. Nah, pembeliannya 100, jadi sebulan cuma beli 1 kali, rata-rata pembeliannya 100, omsetnya 2 juta. Kalau kita pengen ningkatin penjualan, nah, vertical marketing, ini 1 naikin jadi 2 aja nih, di follow up. Langsung 2 kali lipat omsetnya. Bener ya? Kalau dinaikin jadi 3, berapa? 3 kali lipat. Tapi coach, barang saya nggak mungkin dibeli tiap minggu, soalnya barang saya begini. Oke, berarti ini maksimal 2 kali. Misalnya orang hanya beli 2 kali barang kamu. Konversinya dinaikin. Pengunjung masih 100, konversi naik jadi 40%. Nih yang bawah nih. Jadi pengunjungnya masih 100. Nih, kita belum ngomong marketing ya. Marketing itu adalah gimana mendatangkan pembeli ke toko kita. Saya ulangin, apa marketing? Gimana mendatangkan pembeli ke toko kita, itu marketing. Kalau selling, udah datang gimana supaya beli? Kalau branding, gimana udah beli baik lagi? Nah, kuat lagi. Marketing, gimana mendatangin customer ke toko kita? Marketing. Selling, gimana udah berkunjung jadi beli? Jangan batal. Kalau perlu upselling, cross-selling. Nah, kalau branding, gimana udah beli baik lagi? Nah, itu KPI-nya beda-beda ya. Tingkat keberhasilan beda-beda. Nah, ini pengunjung 100. Kemudian, konversinya 40. Belanjanya 2 kali, pembeliannya sama-sama 100, omsetnya 8 juta langsung. Ajib nggak? Ajib? Kali betul. Kalau tadi ini 1, kondisinya misalnya gini, tuh, ini 2 juta, 8 juta, 4 kali lipat. Makanya kalau saya diskusi sama teman-teman, saya nggak patokan ke follower. Coach, aku pengen bikin bisnis, coach. Aku kerjasama sama influencer, followernya udah 1 juta. Itu kan follower. Konversinya berapa? Nah, saya sering nanya kayak gitu. Saya lebih suka kerjasama sama orang yang followernya cuma 50.000, 100.000, tapi konversinya tinggi banget.
Misalnya dia akun emak-emak ya, suka sharing-sharing makanan kesehatan. Kalau sekali posting yang like bisa 2.000, bisa 5.000 yang like, yang lainnya bisa 100, 200. Nah itu komposnya tinggi tuh. Jadi meskipun follower cuma 50.000, kalau komposnya tinggi saya suka. Oke, contoh lagi nih. Ini coach, bisnis aku bisa coach jadi seminggu sekali, jadi sebulan 4 kali naikin nih, bisa jadi 4. Lalu omsetnya berapa tuh? Tuh 16 juta. Kalau misalnya bisnisnya nggak bisa kok. Bisnis aku cuma maksimal 2 kali. Aku udah follow up, aku udah pendekatan, aku udah ngasih voucher, aku udah pokoknya udah ngasih segalanya lah. Maksimal 2 kali. Nah bisa nggak ini dan ini nih? Rata-rata pembeliannya. Yang tadinya cepet 100 jadi cepet 30 aja. Nah, atau cepet 50. Nah, dahsyat nggak? Ya kan? Nah, sekarang bayangin ini 100 nih. 100 pengunjung per bulan. Bagaimana kalau 200? Bagaimana kalau 300? Bagaimana kalau 1.000? Bayangin nih, pengunjung 1.000, tapi konversinya cuma 5%. Gimana hasilnya? Ya, coba simulasi ya. Ini kalau coba ngandelin follower nih. Nah, tuh lihat tuh. Kalau kita jualan cuma ngandelin follower, cuma ngandelin pengunjung, cuma ngandelin rame doang viral, kan sering ya? Oh ini viral nih akunnya, cepat FYP 1 juta viewer, sering nggak kayak gitu? Ada orang baru jualan FYP 1 juta viewer, nih contoh nih 1.000 nih, tapi konversi 5%, pembelian 1 kali belanja 100.000, omset berapa? 5 juta, masih kalah yang pengunjungnya 100, konversinya 40%, retensinya 2 kali, pembelian 50.000, omset 12 juta. Nah, pilih mana? Nah, kadang-kadang kita gini, aku punya bisnis tapi nggak jago bikin viral, nggak jago bikin konten, nggak jago bikin rame. Ya udah fokus di konversi aja, Bu. Fokus konversi. Atau di retensi. Konversi itu adalah selling. Retensi itu adalah branding. Ini juga selling nih. Nah, kalau ini finance, profiting. Gimana caranya dengan omset yang sama, tadinya profit cuma 30%, kita naikin jadi 50% dengan cara menekan biaya-biaya. Nah, mantap juga profitnya. Jadi ulangin ya, ini marketing, ini selling, ini branding, ini selling lagi, ini financing. Silakan Mbak Dewi. Itu teorinya, prakteknya nggak gampang kayak gitu, prakteknya gampang. Saya yakin. Karena saya udah praktisi belasan tahun, antara ilmu dengan praktek itu memang ini ada kadang-kadang ada masalah lah di lapangan gitu kan. Tiba-tiba nggak sesuai lah atau apalah gitu. Silakan Mbak Leni. Oke, baik. Waduh, saya juga ngitung angkanya udah pusing nih. Ini Kak Astri juga nih kayaknya udah orang juga ngeliatin angkanya. Ada Pak Fandi juga nih, luar biasa ya dari materinya tadi. Oke, mungkin yang mau bertanya secara langsung boleh kali ya Coach ya, untuk raise hand terlebih dahulu. Siapa yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oke. Nah, di sini membaca kembali untuk kolom chatnya dulu ya Coach ya. Terakhir, mungkin pertanyaan dari Bu Siska nih Coach, kayak gimana caranya untuk Coach, apakah ada timeline untuk memutuskan usaha tersebut bagi dan bagus untuk dilanjutkan atau ternyata setelah dilakukan yang terbaik masih belum berkembang dalam jangka waktu yang ditentukan dan kita tutup akhirnya gitu kan. Apakah itu keputusan baik Coach? Mungkin timeline waktunya ya, kira-kira cara memperhitungannya itu seperti apa Coach? Jadi terkait timeline kemudian segala macam, kalau ya saya setuju dengan guru saya, nggak ada blueprintnya gitu. Setiap bisnis beda-beda, setiap kategori bisnis beda-beda. Jadi bisnisnya sama, model bisnisnya beda, timeline-nya beda. Jadi misalnya sama-sama ojek, tapi yang satu ojek offline, yang satu ojek Gojek, ya pasti beda lah gitu kan. Sama apapun, jadi bisnis makanan, yang satu menggunakan GoFood, yang satu resto, sama produknya sama, tapi kalau caranya sama beda. Jadi tergantung bisnisnya, tergantung trennya, tergantung model bisnisnya, tergantung kemampuan timnya, tergantung kemampuan modalnya dan sebagainya, banyak lah gitu kan. Intinya gini Bu, yang penting tahu tahapannya dulu aja gitu. Tahu tahapannya dulu, terus Ibu ngetes mungkin 3 bulan, 6 bulan, setahun. Kalau Ibu udah tes berbagai cara ya, misalnya minimal 5 cara.
pakai cara plan A, plan B, plan C, plan D nggak ketemu juga, bisa jadi memang ibu nggak cocok di situ. Bukan berarti cocok-cocokan pakai pensi ya. Oh mungkin marketnya nggak pas, saya nggak punya kolam di situ, nggak punya akses market di situ. Oh mungkin produknya nggak pas, saya nggak bisa bikin produk yang sesuai harga pasar. Oh mungkin tim saya nggak mampu untuk mendeliver, ya kan, baik itu pelayanannya, kecepatannya atau apanya gitu kan. Ya kalau misalnya ibu udah ngetes berkali-kali sampai lebih dari 5, dari 10 dalam setahun, dan ibu memang ngerasa ini nggak ada ujungnya, kalau di guru saya ya udah tumpengan, tutup usaha gitu. Karena nanti kalau misalnya ini nggak dihitung-hitung, jadi kan saya bilang ibadah pakai dalil, bisnis pakai data. Kalau kita nggak ngitung, sebenarnya bisnis kita bisa sejauh apa sih gitu kan? Cara ngukurnya kan eksternal, internal. Cara ngukurnya 4 aja pakai SWOT. Strength, weakness, opportunity, threat. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa peluangnya, apa tantangannya. Ibu kita bedah tuh. Itu aja bisa berhari-hari Bu, membedah SWOT. Nanti baru kita bisa putuskan, oh kayaknya peluangnya ada, tapi saya nggak punya kekuatan di situ. Ya udah, kalau ibu nggak mampu, cari partner. Cari partner nggak ketemu, ya udah bubaran, tumpengan, syukuran. Kenapa saya bilang syukuran? Karena melepas beban. Karena kalau ibu nggak berani disiplin, oke, gue nggak berkompeten di sini, atau ibu pertahanin 2 tahun, 5 tahun, nanti ibu ya akhirnya burn out, capek sendiri gitu. Itu ya. Jadi nggak ada limitasinya, bukan waktu, tapi variabelnya banyak. Salah satunya adalah kita mesti ngebedah SWOT-nya ibu dulu gitu. Apa kekuatan ibu, apa kelemahannya, apa peluangnya, apa tantangannya. Kita breakdown. Nah, itu namanya coaching. Coaching itu nggak mungkin sekali 2 kali, bisa sebulan, bisa 4 bulan, 6 bulan gitu. Nah, makanya di kampus Marusman, itu kan selama ini kan udah 10 tahun ya Mbak Lemi ya. Itu kan setahun minimal ya. Jadi materi, coaching, praktek, materi, coaching, praktek itu setahun. Tapi karena banyak permintaan yang pengen eksekutif 6 bulan, akhirnya ada program BDB kalau nggak salah Mbak Lemi ya. Ini program baru ya, setelah 10 tahun di U ya? Iya betul. Ya, jadi ada yang program 1 bulan juga kan. Terus kita lumayan permintaannya ada program 6 bulan juga. Iya, jadi selama 10 tahun 1 tahun pendampingannya, tapi banyak yang nggak mampu setahun, mungkin karena masalah waktu, masalah keluarga, masalah macam, akhirnya 6 bulan diadakan. Nanti saya Mbak Lemi jelaskan. Artinya gini, nggak bisa satu pertanyaan saya langsung jawab. Harus kita bedah dulu gitu. Banyak variabel, banyak faktor, kita bedah, ada kejawab sehari, kadang seminggu, kadang sebulan. Tergantung datanya ibu, data ibu kuat apa enggak. Misalnya ibu laporan keuangannya ada, data customer-nya ada, surveinya cepat, bisa analisanya segala macam ya. Kalau bisa cepat itu bisa sehari atau seminggu kelar. Tapi kalau nggak punya kemampuan itu bisa sebulan baru kelar. Oh masalahnya di sini, berarti solusinya begini, baru eksekusi gitu. Termasuk bikin timeline, termasuk bikin target, termasuk bikin bangun tim, banyak aspek. Mudah-mudahan jauh Bu ya. Itu memang nggak terlalu dalam, tapi logikanya seperti itu Bu. Oke, baik. Ini juga sepertinya menjawab pertanyaan teman-teman yang lainnya. Tadi ada yang ternyata usahanya tutup juga gitu kan, bingung mulai dari mana gitu. Itu perlu lagi-lagi dibedah ya Coach ya. Satu persatu itemnya. Baik, oke, di sini sudah ada yang raise hand, Pak Brion ya, boleh dinyalakan mikrofonnya, silahkan. Selamat malam semuanya, selamat kenal Mas Wusda. Halo Pak Brion. Saya Brion K. Sudarman, alumni Usman Usmar tahun 2001 kemungkinan, tapi sudah tak pernah ngikut lagi. Mudah-mudahan nanti disampaikan programnya ya. Saya didomisili di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Siap. Pertanyaan saya tadi saya mengikuti dari awal sampai sekarang. Kelihatannya yang banyak disampaikan oleh Mas Wusda ini mengenai banyak sisi produknya. Sedangkan saya ini bergerak di bidang jasa, yaitu jasa penyewaan warung, ruko, sama lapak. Nah ini yang kira-kira saya butuh elaborasi lebih lanjut dari Mas Wusda ini, bagaimana sebaiknya untuk men-scale up usaha saya ini yang sudah berjalan hampir 10 tahun lebih. Terima kasih. Siap. Bapak alumni Marusman 2001? Iya, 2011?
2011, rasanya 2001 saat COVID itu. Oh 2021. Ah ya 2021. 2001 belum lahir ya itunya umur Usmannya. Betul, belum ada. Ya, karena lahirnya umur Usman 2000 berapa? 2013. 2013. Oke, gini Pak, makasih. Pertanyaannya Bapak kan bisnisnya di bidang penyewaan tempat Pak ya? Bener ya? Halo, tes. Oh, nggak ada suaranya? Iya betul, Coach. Ya. Nah, kalau gini Pak, kayak tadi contohnya hotel Pak, Bapak kayak pengen bangun bisnis. Misalnya selama ini pendapatan hanya sewa doang gitu. Nah, ini seperti hotel Pak, pemasukannya hanya penginapan aja. Nah, bisa nggak Bapak create di tempat Bapak itu pemasukannya nggak hanya dari sewa aja? Misalnya maintenance-nya kah, atau misalnya ada orang buka warung bagi hasilnya. Jadi Bapak mulai besok kalau orang buka warung jangan minta uang sewa, bagi hasil. Siapa tahu lebih menarik Pak. Siapa tahu ya, saya nggak tahu ya. Atau dibikin tadi Bapak penyewaannya sebulan sekali atau setahun sekali dibikin sehari aja Airbnb. Karena logikanya gini Pak, kan rumusnya kalau orang sewa setahun itu biasanya lebih murah. Sebulan, ya kan, ada per hari. Nah, kalau Bapak cek, saya lebih lihat rumah yang sama, itu kalau penyewaan per hari lebih mahal biasanya. Kalau pakai Airbnb atau pakai Oyo atau pakai apa lagi, kerjasama sama gitu. Nah, saya nggak tahu tempat Bapak kan mesti dibedah nih. Apakah tempat Bapak itu adalah pusat wisata, apakah perkantoran, apakah residen perumahan, apakah pendidikan gitu. Kalau misalnya tempat Bapak pendidikan di area Bapak misalnya banyak kos-kosan, kontrakan. Oh bisa aja Pak satu space itu jangan disewain lagi tapi jadiin kantinnya. Nah itulah bisnis Bapak di situ. Jadi Bapak punya bisnis di situ ya kantinnya dan orang nggak boleh jualan di situ. Monopoli daerah. Ya kan kosannya punya Bapak. Misalnya Bapak punya kos-kosan 20 pintu, 50 pintu gitu kan. Jarak ke tempat makan lain agak jauh. Bapak satu space jangan dijadiin kontrakan tapi jadiin warung. Artinya tadi Pak berkembang Pak. Jadi space-nya sama, mungkin modalnya sama, tapi Bapak punya bisnis di sana, baik itu bentuknya warung atau bagi hasil sama yang punya bisnis di sana. Atau Bapak pengen lebih advance lagi dijadiin tempat kayak semacam bukan bulanan, bukan tahunan, tapi ke harian. Jatuhnya lebih tinggi Pak itu sewanya Pak. Nah, saya belum ketemu sih Pak. Mungkin ada teman-teman yang bisa bantu Pak ini, Pak siapa namanya? Brio ya? Pak Brion, nah bisa bantu. Ada nggak model bisnis? Nah, model bisnis untuk membesarkan bisnis seperti penyewaan tempat, kayak seperti kos-kosan, kontrakan, atau ruko. Nah, kalau yang saya tahu sih itu Pak cara mainnya. Beberapa yang saya tahu ya, saya yakin di pasaran ada lebih bagus lagi strateginya. Nah ini paling gampang ini Pak, logika hotel tadi Pak. Bisa nggak pintu masuk uang Bapak yang tadinya hanya sewa aja dikembangin jadi banyak pintu gitu? Nah, oke. Terima kasih, Mas Usda. Ya Pak, ini mirip-mirip Pak ya ini bentuknya ya. Sip, nanti kalau ada yang punya ide bisa chat di chat di message, siapa tahu ide Bapak Lian bagus nih, nanti misalnya Pak kenapa nggak bikin ini Pak, nah gitu kan. Ada contoh yang sukses namanya The Cost ya. The Kos-kosan kalau nggak salah itu gimana The Kos-kosan itu Pak, nggak hanya pemasukannya dari kos-kosan aja tapi jadi bisnis. Saya lupa tuh cari gimana tuh. The Kos-kosan apa gitu. Oke, yang raise hand nggak ada lagi nih, kita ke kolom chat. Ada juga ternyata yang ngasih masukan kalau kembangkan usaha warung Coach gimana? Bertanya. Oke, di sini dari ya kayak pengembangan usaha warung kan kami bilangnya ya. Warung itu kan dulu kan warung biasa ya. Tapi tahun 90-an ada orang yang punya ide gila, warung diubah menjadi seperti Alfamart, modern warung ya. Nah, itu kan pemikiran yang luar biasa, Pak. Kok warung bisa dirapiin, dibagusin, dikasih AC, ditata, produknya stabil, kemudian setiap cabang itu layoutnya sama, servisnya sama, harganya sama, menjadi modern trade. Awalnya warung kan, ada yang tahu sejarahnya Alfamart tahun 90-an kalau nggak saya lupa, apa tahun 80-an. Ya sekarang udah jadi berapa? 25.000 cabang. Nah itu kan pemikiran itu kan memang mesti pertama kita belajar sering lihat biografi bisnis sukses,
ikut pelatihan, gabung komunitas, terus belajar gimana cara bisnis modelnya gitu. Nah saya lihat di beberapa daerah sih, beberapa ada yang mengikuti Alfamart. Oke, saya contoh di Padang ya. Kalau saya tuh di Padang sama di Aceh itu kan Alfamart nggak bisa masuk ya. Di situ banyak pemilik-pemilik lokal, warung lokal yang udah mulai berkembang nih, punya 5 cabang, 10 cabang, 20 cabang gitu. Hal itu mungkin barokahnya wali kotanya menaikkan peraturan nggak boleh ada Alfamart di sana. Akhirnya pemain lokal yang berkembang nih, warung-warung tradisional berkembang jadi besar, punya 10 cabang, 20 cabang ya. Karena role modelnya ada Alfamart. Jadi warung dibikin rapi, dibikin nyaman, pakai kasir, nggak bawa apot, nggak ada tikus, pakai AC gitu kan. Barangnya konsisten, layoutnya sama, harganya sama dimanapun gitu. Akhirnya menjadi bisnis model yang baru dan itu bisa duplikasi. Nah tadi itu ketika udah punya standarisasi systemizing baru duplikasi ke kita lain. Nah pertanyaannya gini kan, ketika warung Anda warung biasa, warung Madura deh, nah saya salut nih warung Madura itu bisa dimultiplying loh. Kalau lihat teman-teman lihat deh, warung Madura itu layoutnya gini layoutnya loh. Di depan tuh ada gas, ada minyak Pertalite, bener nggak? Di sebelah sininya ada chiller. Agak dalam ada mesin capit, biasanya gitu tuh. 3 depan tuh, ada Pertalite, kemudian ada chiller, minuman, sama mesin capit. Depannya sini ada apa gitu kan depannya, terus di atasnya ada serenceng tuh, ada sampo, bener nggak? Ada apa? Di belakangnya ada kotak-kotak, isinya ada sabun, ada bedak, ada apa gitu kan? Saya lihat, kok seragam nih, berarti ownernya 1 nih. Nah biasanya gitu tuh. Kalau bentuknya seragam bisa ownernya 1. Ini sebenarnya franchise itu, tapi nggak pakai nama aja. Saya yakin itu supply chain-nya udah keren, kemudian orangnya udah di training, layoutnya udah seragam, tapi bedanya dia nggak pakai brand, supaya dia masuk ke relung-relung masyarakat, seolah-olah itu milik masyarakat gitu. Ya itu bagus juga tuh, warung dijadiin bisnis model. Baru pada nggak lagi jangan. Itu pakai warung Madura lah, di mana ada lahan di situ ada warung Madura gitu kan. Iya, rapih banget gitu. Kalau boleh hitung-hitungan, saya yakin lebih banyak daripada Nixon sebenarnya. Nixon kan menang di online doang kan. Apa aja bandingin sama warung Madura? Ada berapa puluh ribu cabang gitu di mana-mana itu warung Madura. Banyak lagi jenisnya ya. Apa? Iya, tapi dia nggak pakai brand dia. Ya nggak apa-apa, itu strategi dia kali biar masuk ke dalam gitu kan, ke masyarakat gitu. Kalau pakai brand nanti kejadian kayak Alfamart di Aceh, nggak boleh buka. Di ban sama itu gubernurnya. Oke, banyak banget nih pertanyaan di atas nih, Mbak Leni. Silakan. Oke. Baik, ini kita mungkin dari yang di atas dulu nih. Coach sekarang itu kan lagi marak nih usaha kuliner gitu. Promonya itu biasanya beli 1 gratis 1, beli makanan gratis minuman gitu. Bagaimana kita menyikapinya untuk usaha yang masih skala kecil, yang pastinya berpengaruh pada margin penjualan. Ada lagi bakar duit ya, brand-brand minuman ya. Gimana? Ya, jadi ya ada gula ada semut lah ya, ada gula ada semut. Jadi ketika sekarang minuman, ini kuliner atau minuman ya, yang kuliner. Yang lagi rame kan minuman ya, minuman kekinian ya. Ada pun kuliner kayak mungkin kayak sosis atau apa, itu masih bertahan juga, itu trennya masih bagus. Ya kalau mereka brand baru biasa lagi bakar duit Mbak gitu. Dan kita nggak usah baper, tinggal lihat aja siapa yang repeat order gitu. Artinya kalau ada brand baru, ada produk baru, mereka lagi buy one get one, lagi paket bundling, lagi promo apa, voucher apa, biar aja kan dia pengen memperkenalkan diri, dia masih starting. Nah kalau Mbak udah lepas dari starting, udah punya pelanggan tetap, udah antang aja Mbak, yang penting jaga kualitasnya aja gitu. Tapi jangan ini juga kita perlu informasikan, kadang-kadang kita buta ya gini, ini orang udah 2 tahun kok buy one get one mulu, untungnya dari mana? Suka ngomong gitu ya? Nah, bisa jadi bisnis modelnya memang beda, bisnis modelnya. Kayak contoh tukang bubur. Bukan tukang bubur naik haji ya. Ada nggak? Anda ngeliat tukang bubur yang 7.000 rame banget itu. Bubur 7.000 pakai ayam, pakai cakwe, pokoknya enak banget lah, rame gitu. Itu saya tanya, Pak, ini 7.000 nggak kemurahan Pak? Untung nggak sih? Dia ketawa-ketawa tuh tukang bubur itu. Bilang, canggih juga dia nih, nggak tahu untungnya dari mana, tusuk sate. Dari usus, telur puyuh, sama apa lagi ati. Nah, itu dia bisa jualan ratusan tusuk itu. Modalnya 1.000 dijual 4.000. Jadi orang itu datang karena bubur. Tapi orang maunya bubur tuh, bubur Haji Mamat atau bubur Pak Kumis. Bisa gitu kan? Orang datang karena bubur. Sehari bisa 5 orang datang gitu tuh. Makan 7.000. Dan itu buburnya 0 dia makinnya. Tapi profitnya itu 300% dari
sate tusuk. Nah, bisa jadi gitu ya. Yang pertama, kita jangan baperan. Kalau ada orang lagi bakar duit, biarin aja dah. Tinggal dicek berapa yang repeat order. Karena kalau orang lagi bakar duit, nanti ketika udah promonya selesai, yang baik lagi itu namanya the real customer. Namanya basket size. Jadi gini, kalau di bisnis itu ada namanya fake buyer, ada yang namanya rational buyer. Maksudnya apa namanya? The real buyer. Fake buyer itu ketika Anda promo buy one get one, ongkir gratis, kemudian voucher dan sebagainya, itu adalah fake buyer. Karena mereka beli karena ada intervensi, benar nggak? Nah, pertanyaan saya adalah berapa yang baik lagi ketika itu dicabut? Nah, ketika dicabut harganya, ya orang yang tetap beli itulah the real buyer. Yang dia akan beli terus seminggu sekali atau mungkin setiap hari atau sebulan sekali. Itu adalah real buyer. Kalau orang yang beli gara-gara promo, itu berarti fake buyer. Ada orang yang lompat-lompat cuma dapat duit promo doang. Itu satu. Apa dia lagi bakar duit? Jangan gerah juga. Tinggal Anda kuat nggak sama value Anda gitu kan. Nah, yang kedua, jangan lupa juga ada namanya model bisnis. Kadang-kadang dia itu buy one get one di bisnis yang memang pengen didamping. Jadi dia punya 10 item nih atau 20 item. Ada satu item dibanting sama dia. Buy one get one. Itu untungnya 0 tuh. Dia punya produk misalnya 2.000 perak atau 3.000 perak. Ya kan? Dia jual 6.000 tapi buy one get one. Impas nggak? APP-nya 3.000. Dijualnya 6.000. Kan untung 3.000 kan? Dia bilang buy one get one. Impas nggak? Nggak rugi kan? Impas kan? Nah, tapi yang didamping itu harganya satu produk, satu item, satu SKU. Sedangkan dia punya 20 item. Nah, harapan dia orang habis beli yang di diskon tadi, buy one get one, dia akan beli item yang lain. Itulah model bisnis namanya. Seperti Carrefour lagi itu pernah berapa tahun itu banding-bandingin harga minyak goreng, kemudian gula, dia ngeklaim kami paling murah. Kalau ada yang lebih mahal, kami siap ganti rugi. Pernah kan kayak gitu? Nah, masalahnya kan yang dia damping itu cuma 3 item. Cuman minyak goreng, gula, sama apa lagi sih? Saya lupa lah, 3 item ya. Tapi kan dia punya 10.000 item. Carrefour. Dia tahu mama tuh kalau datang itu nggak mungkin beli minyak goreng doang. Pasti nyobain saus, sampo, kecap, Rexona, pembalut, semua dapat semua gitu. Kalau beli ke sana buat minyak goreng awalnya gitu kan. Nah, itu namanya bisnis model. Ya kan? Ya itu kurang lebih gitu Mbak ya menjelaskan ya. Jadi yang penting kita tahu ilmunya, jadi nggak cepet baperan gitu. Tinggal perkuat brand Mbak pengen dikenal sebagai apa. Jadi kan marketing itu supaya datangin pembeli, selling itu supaya dibeli, branding supaya diingat. Nah, gimana cara Mbak supaya brandnya diingat terus? Orang mau banding-banding harga, mau banting-banting, mau buy one get one, mau jungkir balik, mau beli helm dapat motor, terserah dah. Kalau kita punya value yang bagus, insya Allah ya, kita punya real buyer. Nah, real buyer ya kita butuhkan ya. Kalau intervensi, kalau fake buyer itu memang kita capek, nggak akan pernah profit. Lalu jawab ya, Bu. Oke, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir sekalian penutup ya, Coach ya, lumayan panjang soalnya. Iya. Dari Pak Kunedi, Assalamualaikum Coach Usda, salam kenal. Salam kenal kembali, 2 tahun bimbingan Coach Usda. Oh, pernah sama Coach Usda berarti ya? Saya Kunedi memimpin lembaga pendidikan. Perlu masukan untuk pengembangan unit bisnis kami untuk menopang kemandirian sekolah dan ponpes. Oke, kami punya aset ruko depan kampus, 14 kamar edu hotel dan kebun plus kolam ikan serta lab jurusan SMK IT dan digital marketing. Wow, banyak nih. Banyak banget. Terus, wah ini orang sugih nih, orang kaya nih. Masukan untuk pengembangan unit bisnis kami. Oh, saya pernah kembali 2 tahun bimbingan Coach Usda. Didamping ya maksudnya ya? Lembaga pendidikan perlu masukan untuk pengembangan unit. Ya Coach dulu didamping. Oh siap Pak Kunedi. Oh makanya saya bingung. Dampingin 2 tahun, saya belum pernah dampingin orang 2 tahun. Biasanya bulan. 2 tahun lalu maksudnya. Ikut damping. 2 tahun tuh masa kandungan gajah itu 2 tahun. Iya kan 2 tahun, kalau kita 9 bulan. Benar juga sih Coach. Perlu masukan untuk pengembangan bisnis kami untuk menopang kemandirian sekolah. Kami punya aset ruko depan kampus, 14 kamar edu hotel dan kebun kolam. Nah ini menarik Pak, kan kalau biasa berbasis Bapak pondok ya, pondok atau apa nih sekolah boarding, ponpes ya benar pondok ya. Itu biasanya ada skema wakaf produktif yang saya tahu Pak. Kebetulan saya juga bergerak di bidang wakaf, jadi kan saya direktur wakaf juga, tapi bukan pondok, basisnya kampus. Nah ketika Bapak udah punya kolamnya, kolam itu artinya santri kan. Misalnya santri Bapak ada 100 atau misalnya 1000, amin. Santri berapa santri Pak? Halo?
Ya baru 250. Wah, baru banyak itu Pak. Nah, itu santrinya aja Pak, kebutuhannya bisa Bapak penuhin Pak dengan cara buka koperasi. Misalnya kebutuhan sabunnya, kebutuhan sampo-nya, kebutuhan macam-macam lah. Kalau cewek itu pembalutnya gitu ya, kemudian mungkin susunya, kopinya, rokoknya mungkin ya di Polres udah rokok nggak? Itu mendingan Bapak bikin koperasi. Artinya dengan Bapak bikin koperasi, tapi lokasi di pinggir jalan, udah ada real buyer. Siapa santri Bapak? Nah, dengan cara pakai kartu tap. Nah, saya pernah beberapa visit di pondok konsen itu belanjanya pakai tap Pak. Jadi kartu santri Pak. Jadi kartu santri taruh di leher, terus baik ide dari santri kalau pengen belanja di tap. Jadi orang tua itu ngasih uang bukan ngasih uang cash, tapi ngasih uangnya di kartu dan untuk e-money. Jadi usaha koperasinya jalan. Terus Bapak kalau bisa 250 santri kan berarti makan di sana sehari 3 kali ya. Berarti kan butuh beras, butuh sayur, butuh lele, butuh ayam. Nah, Bapak udah ada market sebenarnya itu. Tinggal bikin perkebunannya. Kalau ada orang yang ngerti ya, kan saya bilang kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan. Kadang-kadang ada peluang tapi nggak punya kekuatan. Wah Pak, saya punya 1000 santri, saya pengen bikin peternakan. Saya tanya, kekuatannya ada nggak? Siapa yang ngerti peternakan ayam? Siapa yang ngerti begini? Siapa yang ngerti pengolahan ayam? Siapa yang ngerti bikin rumah makan gitu? Artinya itu mesti dijawab ya, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan. Nah, Bapak udah 10 santri gitu nih, kira-kira kebutuhan berasnya berapa ya? Nah, makannya telurnya berapa ya? Lelenya berapa ya? Ayamnya berapa ya? Nah, kalau udah bisa gitu, Bapak bisa mulai dulu tuh bikin farmnya di situ peternakan. Asal Bapak ngerti malahnya. Kalau nggak ngerti, cari orang yang ngerti. Nanti Bapak lebihin produksinya di bulan ketiga, itu tuh dijual keluar. Artinya sebenarnya Bapak udah enak Pak. Bapak bikin bisnis nggak akan bangkrut karena udah ada pembeli awal. Pembeli awal siapa? Kantin Bapak sendiri. Jadi Pak Sunadi mungkin sebagai ketua yayasan nggak digaji mungkin ya. Tapi Bapak punya usaha namanya peternakan lele, punya usaha namanya peternakan ayam. Kerjasama sama orang yang ngerti, pembelinya adalah santri. Santri kan belinya lewat apa? Lewat kantin. Kantin kan ya putaran uang jualnya Pak. Nah kalau udah mulai berhasil stabil nih 3 bulan, 4 atau 6 bulan, udah rasanya nggak berubah, kualitasnya bagus, produksinya stabil, baru Bapak mulai ngembang jual keluar. Artinya bisnis Bapak nggak akan rugi sebenarnya. Karena pengembangan itu setelah ada market. Nah banyak orang yang nggak punya kolam, nggak punya real buyer di awal, udah nyewa ruko, udah beli mesin, udah ikut pelatihan, udah sertifikasi, investasi habis 500 juta gitu kan, pas pengen buka, launching nggak ada yang datang. Karena nggak ada pembeli. Nggak ada pembeli, dia iklan pakai influencer, buy one get one, banting-banting harga, rugi juga gitu kan. Artinya ruginya bisa-bisan. Nah kalau Bapak kan apa sih namanya lebih terjaga gitu marketnya gitu. Itu sih pandangan saya sih Pak Kunedi. Nah boleh Pak nanti DM saya tuh Pak, saya ngasih DJ sebab bisa ngobrol lanjut ya Pak Kunedi ya. Siap, makasih Coach. Kan yang ngebantu bisnis-bisnis yang memang berbasis ponpes atau bisa sosial. Ya. Terima kasih. Mantap. Ini Kak Sri, Resen mau nanya atau kepencet? Oh, kok mau nanya? Oke, terakhir ya. Silahkan. Assalamualaikum. Kedengeran nggak Kak suara saya? Oke, baik. Kedengeran. Oh ya, terima kasih nih sebelumnya. Jadi gini, saya kan usaha souvenir pernikahan. Nah, saya mulai di masa pandemi itu dan saya jualannya online. Jadi alhamdulillah masih organik di Shopee. Dan jadi karena timingnya pas gitu kan, jadi kebantu ke dongkrak. Nah, begitu di tahun ini udah mulai slow lagi nih. Jadi yang pesannya itu cuman kayak di event-event kayak tanggal kembar baru banyak yang pesen gitu kan, kayak gitu. Kalau nggak lagi event jarang, paling sehari satu juga jarang gitu tuh saat ini gitu, kayak gitu. Terus kan juga ini online. Nah di online kan saingan harganya lumayan yang untuk souvenir. Saya juga apa-apa saya masih belanja online juga, saya tinggalnya di kampung gitu. Tapi salah satu upaya saya ningkatin value di produknya gitu, sama di pelayanan. Akhirnya alhamdulillah hal itu bisa membantu mendongkrak penjualan saya di Shopee salah satunya, baru di Shopee sih. Nah, ketika melihat kondisi kayak gini, saya juga kan coba buat offline. Sayangnya, kalau saya nawarin produk saya offline, itu tuh kurang diterima, karena mungkin saya kan tinggalnya di kampung itu kayak, jadi mereka juga kayak, nggak lah yang kayak gitu mah, mending beli di online aja, lebih murah. Nah, kayak gitu, padahal saya juga kan jual di online gitu Pak. Jadi, bingung juga gimana ya gitu tuh. Harus gimana gitu. Terima kasih.
Tadi apa Bu bisnisnya? Souvenir. Souvenir, oke. Tadi kok ada istilah organik apa ya? Organik souvenir apa organik juga tadi? Bukan ya? Saya salah dengar ya. Oh, penjualnya organik. Saya pikir saya organik. Ya. Aduh, kok beda. Nah, tadi saya ada souvenir ada organik. Tanya lagi bisnisnya apa? Oh, penjualnya cara Masih organik. organik, jadi ya iklan-iklan. Ya. Jadi gini, penjelasannya gini ya. Jadi setiap produk ada segmennya, setiap segmen ada produknya. Jadi kalau emang ibu souvenir untuk orang kota atau untuk orang yang mungkin gajinya di atas UMR, ya ibu cari kolam itu di mana gitu. Artinya ibu mendekati kolamnya. Kalau dia ada di IG, ibu bikin misalkan akun IG-nya. Kalau dia ada di Shopee ibu benahin semuanya, fotonya, testimoninya, ratingnya dan sebagainya. Kalau adanya di Gomart atau di mana, ini gini. Memang benar saya setuju kalau ibu bikin offline di kampung sebenarnya itu nggak akan jalan karena sebenarnya itu kampung tuh paling apa ya kipas, sedotan, kalau nggak apa yang di bawah 5.000 lah setahu saya. Benar nggak sih kalau orang nikahan di kampung tuh jarang orang souvenir di atas 10.000 kalau di kampung ya. Tapi kalau di kota itu souvenir yang 200.000 juga ada. Gitu. Saya pernah dapat acara nikahan Apisana Dewi, souvenirnya 500.000 dong. Gokil emang kalau artis ya. Saya malu. Kondangan saya nggak segitu, Tapi sebenarnya mahal. Baik lagi nggak enak, udah bubar gitu. Hanya kalau sebenarnya Al-Quran sama apa gitu. Pokoknya kok kayaknya sekitar 4.000-an lah sebenarnya gitu kan. Gitu. Jadi cerita saya curhat. Nah artinya gini, ada produk, setiap produk ada segmennya, setiap segmen ada produknya. Artinya kalau memang faktanya Mbak tinggalnya di lingkungan seperti itu, berarti memang harus offline. Gitu. Terus kembali ke rumus awal, peluang, tantangan, kekuatan, kelemahan. Ini kan ada peluang souvenir, saya setuju, benar ada peluang ya. Terus Pak Astri itu bikin souvenir itu karena bisa bikin souvenir atau karena ada permintaan sebelumnya? Kenapa? Bikin bisnis souvenir ini berangkat dari kemampuan produksi atau kemampuan bikin barang seni atau ada permintaan dari teman? Dari produksi, jadi emang sebelumnya kan saya jualan terus kayak gitu, terus kepikiran untuk kayak yaudah deh lari ke souvenir gitu, kayak gitu kan. Kalau di souvenir kan walaupun untung tipis dia kan cepet ya Pak gitu. Dan grosir ya, minimal 50-100 gitu ya? Iya 25 sih udah boleh. Oh 25 udah boleh, oke. Ya saya ngejar cepet Pak. Siap. Jadi ya perlu dibedah lagi. Ini Mbak Lia, Mbak Astri itu pelanggannya di mana, kemampuannya berapa, pembeliannya setahun berapa kali. Kemudian cocoknya jualnya di Shopee, apa di Instagram, apa di Facebook, apa di WhatsApp. Nah itu mesti dibedah lagi. Nanti kalau di UU ada namanya geografis, demografis, geografis, behavior. Kita bedah tuh. Udah gitu kita bedah lagi peluang sama tantangannya ada nggak. Misalnya peluangnya Mbak Reni bisa bikin barang kreatif. Tantangannya Mbak Lydia tinggalnya di kampung, nggak bisa bikin video. Bisa bikin video nggak? Video apa gitu kan? Terus nggak punya teman-teman yang bisa bantu influencer endorse, bisa nggak? Ini organik pilihan atau karena nggak punya budget? Marketing organik ini pilihan yang Astri atau karena nggak punya budget? Ya itu sih Pak. Karena punya budget. Bahkan sampai saat ini saya masih apa-apa sendiri gitu. Kemarin sempat ngerekrut orang di kampung, tapi agak susah gitu ya Pak, semaunya saya orangnya. Jadi saya juga bingung ya, padahal udah keluar. Ya pokoknya kesimpulan sementara, coba lakukan plan A, plan B, plan C, plan D sesuai dengan peluang, tantangan, kekuatan, kelemahan ya. Mas mesti di mapping juga. Saya nggak tahu Mbak Astri itu kekuatannya di IG, apa di WhatsApp, apa di broadcast, copywriting, apa di video, konten, reel, apa TikTok, saya nggak tahu. Mbak Astri kekuatannya di mana kekuatannya? Kalau di Shopee kekuatannya? Alhamdulillah udah start plus juga walaupun organik Pak. Udah 100 pembeli? Pembeli udah 1,5 ribu. Oh, piece tapi kan? Bukan transaksi kan? Kenapa? 1.500 itu piece atau transaksinya? Transaksi. Oh, siap. Ya udah, kalau emang kekuatannya di situ, dikuatin aja di Shopee. Kadang-kadang kalau kita, gini, teman-teman UMKM kadang-kadang, setahu saya ya sering,
kita pengen buka Shopee, TikTok, Tokopedia, Instagram, Facebook, semua dibuka gitu kan, tapi nggak diurus, orang ngecek nggak dijawab gitu kan, nggak update foto, nggak naikin rating, nggak bikin testimoni, akhirnya kita punya 10 toko tapi nggak diurus, akhirnya malah belangsak, bener nggak? Nah, mendingan kalau saya lebih suka maksimal 2 toko tapi diurus. Kalau Mbak Estri memang kuatnya di Shopee, dari Shopee aja Mbak, dibagusin fotonya, diminta ratingnya, ditambahin lagi produknya, kemudian mungkin diiklanin sesekali. Terus mungkin apalah saya nggak tahu lah teknik Shopee gitu kan, supaya ntar makin kuat. Nah, feeling saya memang pembelinya bukan di desa gitu, bener ya? Nanti kalau udah berkembang Mbak Astri, udah punya untung, udah punya profit, baru kita bikin toko. Nah, gimana cara bikin toko resminya? Pakai website atau pakai Instagram? Kemudian baru mulai branding, gimana packagingnya dibagusin, gimana ada ya aspek branding lah ya. Termasuk buka bazarnya di mana, sponsorin apa, nanti panjang lah, itu lebih panjang lagi lah. Nah sekarang nggak bisa soalnya. Oke gitu ya Mbak Leni ya. Miss Leni. Oke. Baik, terima kasih. Oke. Sip, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga mendapatkan insight baru ya. Dan juga tentunya semangat baru. Baik, dan boleh banget ya tag juga keseruan kita semuanya di Instagramnya @kampusbisnis kampus_Umar Usman dan juga Coach Husda di @wusda_hetsa gitu, atau juga bisa kepoin lebih lanjut mengenai hijrah bisnis model, dan admin boleh dibantu. Tadi Coach Husda sudah spill ya teman-teman semuanya. Ini juga ada program menarik dari kampus bisnis Umar Usman gitu. Tadi yang kata Coach Husda kan ini sehari dalam waktu berapa jam gitu kan, kurang bisa seperti itu. Nah ini ada yang pembelajaran lebih intensifnya lagi nih ya, ini program Business Development Program. Kalau misalnya di kampus Bisnis Umar Usman kan terlalu lama nih, 1 tahun gitu. Nah ini juga program ini hadir karena adanya permintaan gitu, ayo dong mau lu yang program 6 bulan gitu kan. Karena program ini apa sih sebenarnya gitu kan. Jadi program Business Development ini adalah merupakan pembelajaran bisnis yang dirancang agar para pelaku UMKM dapat mengembangkan bisnisnya. Jadi memang di sini kata kuncinya lebih ke pengembangan bisnis ya teman-teman semuanya. Program ini berisi training, mentoring, dan juga coaching one-on-one bersama coach tersertifikasi yang berlangsung selama 6 bulan. Nah jadi kalau bisa dilihat di sini ada training, biasanya kita pembelajaran lebih lanjut tuh kayak tadi slide yang Coach Husda itu biasanya lebih mendetail lagi itu materinya, terus juga ada mentoring dan juga kayak pertanyaan-pertanyaan tadi itu biasanya kita di coaching one on one gitu kan bersama coach tersertifikasi. Nah selanjutnya juga di sini tidak ada tentunya batasan usia untuk teman-teman semuanya bisa bergabung di program business development ini. Nah, terus selanjutnya juga gimana tuh kan programnya? Tadi ada training, coaching, mentoring, dan juga adanya networking ya pastinya, saling kenal antar usaha teman-teman lainnya. Terus selanjutnya di sini kayaknya ada yang udah kenal muka-mukanya. Di sini dibimbing oleh coach-coach kita, ada Coach Renika Ashuri, Certified Financial Planner. Wah, materi beliau tuh nampol banget nih kalau misalnya udah sama beliau ketampar bolak-balik gitu kan mengenai pencatatan keuangan. Wah. Nah, terus juga ada Coach Ruli Baskara, ini insightful banget nih kalau misalnya materi seperti itu. Dan juga ada Pak Asep Hendriana, dan juga ada coach kita hari ini, ada juga Coach Husda Saribawa nanti yang akan bergabung, dan juga ada Coach Edi Fajar dan juga ada Cing Lutfi. Wah, asik-asik nih ya. Pemateri gitu kan yang nanti akan menemani teman-teman dalam program ini. Nah, ini juga tadi sempat dibahas sama Coach Husda. Di sini tentunya akan lebih lengkap gitu kan, membahas mengenai 4 taga bisnis. Tadi yang masih kurang-kurang bolong-bolongnya bisa ikuti program ini. Terus juga ada mengenai keuangan. Terus juga nggak kalah penting ya keuangan teman-teman ini untuk mengoptimalkan usahanya. Jangan-jangan tadi
dari banyaknya produk itu pada ternyata cuma 1 atau 2 yang winning gitu kan, yang benar-benar menghasilkan. Terus juga ada marketingnya, dari marketing, selling, branding ini udah disampaikan oleh Coach Usda tadi. Beda ya, marketing gimana cara orang datang, selling orang membeli, dan branding gimana caranya repeat order kembali gitu. Asik banget kan. Terus juga di sini ada mengenai SDM, bagaimana proses rekrutmen. Tadi juga ada mengenai beberapa pertanyaan ya, kendala mengenai SDM, tadi ada pertanyaan juga. Nah, di sini akan dibahas paket komplitnya gitu. Terus juga ada mengenai operasional, mengenai perencanaan produksi, mungkin juga stok opname dan lain-lainnya. Dan nggak kalah penting tuh di operasional ada SOP. Gimana tetap ada standarnya ya kalau misalnya kita buka cabang dan segala macamnya, agar lebih terukur untuk meningkatkan usaha kita. Mau dong usahanya makin scale up kan tentunya. Nah, program ini akan berlangsung selama 6 bulan, jadi manfaatkan dengan optimal, dan juga gitu kan. Dan juga di sini berlangsung selama ada hari di Jumat malam dan Sabtu full day. Wow, gitu kan. Jadi program ini ada online dan juga offline seperti itu. Namun bisa juga tentatif, nanti silakan dihubungi adminnya. Dan untuk offline di kampus bisnis Umar Usman. Nah, apa aja benefitnya? Di sini ada tentunya coaching one-on-one, terus juga kunjungan bisnis dan studi kasus, serta adanya sertifikasi kegiatan dan juga materi bisnis. Terus juga akan mendapatkan akses ke program khusus, ada juga mengenai legalitas, ada juga mungkin meningkatkan usahanya ke ekspor, dan bisnis networking lainnya. Wah, nggak kalah ini ada jaket juga nih untuk teman-teman semuanya yang mengikuti Business Development Program. Berikut untuk biayanya. Di sini kalau misalnya kita hitung per pertemuan itu ternyata hanya 239.500. Nah, wah, kalau mengingat dampaknya ini lumayan murah ya teman-teman. Per pertemuan itu lumayan gitu untuk meningkatkan usaha kita. Pasti mau dong ya kan, men-scale up-kan lagi usahanya. Nah, ini juga nanti mengenai pembiayaan bisa diangsur, silakan nanti segera hubungi admin untuk lebih lanjutnya. Tanpa di sini juga ada cicilan 0% loh. Wah, menarik ya teman-teman semuanya. Nanti bisa langsung tanyakan ke admin untuk lebih lanjutnya di 0813 8637 2374. Oke, nanti akan dihubungi kembali oleh admin. Di sini alamat kampus kita di Khadijah Learning Center di Jalan Ciater Raya. Oke, silakan di-screenshot untuk informasi lebih lanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin di akhir sesi kita ada foto bareng terlebih dahulu nih. Kita mengawetkan dulu sesi kita pada hari ini. Baik, wah terima kasih banyak Coach ilmunya, niat ingin ikut kelasnya insya Allah, wah mantap. Yuk agar bisnis semakin scale up kita perlu meningkatkan kapasitas diri juga ya tentunya, siap ya. Waduh mantap. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, semoga webinar hari ini gitu kan semakin insightful ya untuk kita semuanya. Baik, saya di sini sudah on kamera kah teman-teman? Coba dilihat dulu ya. Di sini ada siapa aja? Ada Pak Diding, ada Bu Riris, ada Pak Martinus, ada Bu Sri Soleha. Sip, udah mantap nih, udah siap ya. Oke, kita gaya terbaiknya bebas ya, jempolnya boleh. Oke, tolong dibantu ya kakak adminnya. Baik, kita foto 1, 2, 3. Yuk ditahan ya, mohon ditahan. 1, 2, 3. Oke, ditahan sebentar ya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sip. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa update keseruan kita, boleh banget tag di kampus _Umar Usman, dan juga boleh tag Coach Usda di Usda_Hetsa. Sip, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat rehat. Wah, kayaknya ada yang overthinking nih bis materi ini. Dan sampai jumpa di event lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat rehat. Terima kasih. Baleni. Coach. Kalian Coach Ustari. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Insya Allah, amin. Saya tunggu mentionnya di IG ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Yo. Ustaz.